Alladzi alafa fil Islam bainal muslimin wa wajib ittihad wa hurmat tafarruq fi kitabul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah hadaman sya'a ila siratal mustaqim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairan dan khairul qadim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil din. Ikhwan Tidin Kumullah, wabil khusus kalau boleh saya sapa akhirnya bila Al-Ustaz Usman Fahim Rahimahullah alaih. Saya sudah berkali mendengar beberapa video Ustaz, tapi yang bagi dulu menyimak ini yang lain saya baru bakal diberitahu. Dan saya diajak kemari untuk soal bismillah dan mohon bantuan terhadap suatu usaha yang saya kira ini termasuk dari nilai Yahudi dan Nasoro yang walantagro angka tatabian dalam tahun sumber di dalam mereka itu bukan din ya, tapi nilai. Jadi saya merumuskan nilai mereka itu pakai huruf F ya, dalam bahasa mereka. Sama dari food and drug yang saya bekerja di situ. Saya ini pensiunan BPOM yang mengawasi makanan, minuman, kosmetik, kesehatan, makanan di sana. Di Bodekes dulu, saya di Bali sendiri. Pernah nggak mendengar vaksin ini untuk jemaah haji dari vaksin babi? Kan mestinya nggak akan seperti itu. Ya, banyak lah ya. Nanti kalau ke sana kita akan menyimpang dari apa yang diingatkan. F yang kedua itu di samping food and drug ada film. Sekali ada film The Trigger, Night Fever, Wonder Woman dan segala macam itu. Itu mengarahkan kita supaya takut sama Yahudi. Saya The Trigger kan canggih tuh mobilnya. Rambo kan hebat tuh. Satu orang sama lain satu peloton. Jadi kita kalau ditonton film kayak gitu, jadi kan bikin kecil nyali kaum muslim. Nah, kalau kita kan, wah, lihat Rambo kayak gitu hebatnya kan, mobilnya, helikopternya, pasukan elitnya, gitu. Itu lihat film. Kalau yang menelanjangi muslimah kita lihat fashion. Bagaimana orang buka-buka aurat, nah, dikasih gelar yang terhormat. Padahal makin telanjang dia, makin dihormati dia, makin tinggi bayarannya gitu. Ini serangan yang ketiga, yaitu lewat fashion buat muslimahnya, sedangkan belum muslimnya. Yang keempat, ini di bidang ekonomi, seperti kita mau kemarin punya utang, mereka punya fund, dikasih dana, soft loan, murah, tapi kita menjadi holabatin. Jadi bangsat utang, ini kita kohririja, ditekan oleh si kreditor. Ini ada bidang yang lain yang baik menangani. Di bidang politik ada freedom of choice, demokrasi, bebas berpikir, dan mereka sudah jadi slogan itu, Vox Populi, Vox Dei. Kalau mau dengar suara Tuhan, dengar suara rakyat. Itu Allah dibikin sumum. Allah nggak boleh bicara. Namanya boleh tampil, nah, tapi dengarkanlah suara rakyat banyak. Gitu, kan? Itu di bidang politik, demokrasi kan artinya pemenangnya itu yang benar itu ya yang lebih banyak, walaupun tidak satu. Nah itu ilmu saya di fakultas hukum. Iya kan? Yang ilmu yang saya muak sebenarnya. Kenapa? Ini semua bertentangan pada Islam. Itu mengikuti trilogi Islam Kurdonya sebenarnya. Bagaimana Islam ditaklukkan, walaupun dimana banyak gitu kan. Panjang kalau di dalam ini, tapi banyak yang mewakili kan. Ya saya sangkatan dengan orang Aceh itu kan, teman-teman. Sofyan Jalil, saya pun ada kakak-kakak kita, Dinda Sidi, Yusuf Islam Haida. Ya kali ini satu alma mater dengan mereka. Saya bikin skripsi mulai ijtihad, tapi dosennya itu, pembimbing itu malah tamatkan dari pada kali kemana? Perancis itu, apa nih? Pada kali. Kalau soal baca Qurannya dia masih Iqra jilid 3. Sedangkan saya yang udah kuliah di Istiqlal.
kan kita biasa baca Arab dulu, jadi nggak bisa nguji ya. Ini saya mengistir ke bidang lain asal lulusan dulu deh, supaya di POM itu dari tamatan sekolah farmasi bisa langsung naik jabatan gitu. Ya lulus dengan bidang yang nggak senang sebenarnya, yaitu mengenai sound level, ya. Soalnya itu hidup bersama tanpa nikah. Ya. Jadi kalau saya praktekkan ini, juga saya nanti menikahkan orang lain bikin agama. Ya tapi ada hikmahnya. Saya mengerti ilmu seperti itu, ya, karena bisa paham gitu, bagaimana cara memperangkap orang yang berbuat dosa ini ya, dengan hukum positif ya. Karena kalau berbuat pasti ditolak gitu. Nah yang lainnya adalah fight. Kalau sudah 5F sebelumnya itu nggak bisa dirumahkan, serang dengan kekuatan bersenjata. Nah itulah serangan-serangan yang kategorinya milah. Walan tardo angkal yahud walan nasoro hatta tatabian belakang. Kata milah ini ada bergabung dengan kata din di surah akhir surah milah mengenai surah 2 ayat terakhir ayat 78. Ada kata milah di situ, ada kata din di situ. Baik, sekarang mengenai prinsip. Menurut saya Islam itu dalam mengajar ilmu. Kalau konsep itu cuma jadikanlah sekolah itu, jadikanlah semua tempat sekolah, jadikanlah semua orang guru. Kalau saya bikin slogan di tempat saya mengajar anak-anak, kullu mar'in ustari. Siapapun yang kita jumpai, jadikan dia guru kita. Karena Allah itu nggak pernah memberikan kepada orang melulu kelebihan dan melulu kekurangan. Pasti selalu ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, orang yang ingin kalau kita ingin dapat ilmu, ya kita harus bisa belajar dari kelebihannya ilmu setiap orang yang kita jumpai. Nah, begitu pula kalau mau dapat ilmu, nggak perlu harus di pesantren ke dimanapun ya. Kalau kita niatnya ingin cari ilmu, kita akan dapat ilmu. Jadi kalau yang pertama kullu mar'in ustadi, yang kedua adalah wa kullu makanin madrasati. Jadi kalau semua tempat itu adalah sekolah buat kita. Nah sampai di sini Kak Seko ngambil ilmu itu, nggak tahu saya dengar dari mana ya. Nah yang ketiga itu, yang ketiga itu adalah, jangan homeschooling ya. Yang ketiga itu wa kullu syai'in ibratali. Ibratali. Allah itu nggak sia-sia menciptakan kita kenal dengan siapa, bicara apa, tetangganya siapa, pasangannya siapa ya. Semua peristiwa itu ada rangkaian-rangkaian ya, yang kalau kita renungkan hikmahnya akan ketahuan di belakang hari. Allah memberikan kita tuh dikasih yang terbaik dan kita bisa lakukan itu ya. Asal kita mau belajar hikmah ya. Yang kata Rocky Gerung, ini pikiran cerdas. Ada di Al-Baqarah bagi 9. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Jadi hikmah itu di atas ilmu sebenarnya. Nah kita ingin mencari kebenaran, mendapatkan kebenaran dimanapun dari siapapun juga, dan bisa belajar dari peristiwa apapun juga. Yang ketiga, yang keempat adalah wa kullu zada waqtin zada ilmi. Kita mesti punya niat, setiap tambah ilmu, tambah umur, harus tambah ilmu kita. Gak boleh makin tua makin bodoh ya. Makin tua harus makin tambah pengetahuan, makin tambah pengalaman, dan makin bijak, makin menjadi ahli hikmah. Nah ini prinsip-prinsip dalam sebenarnya itu. Karena yang 7F itu banyak yang mewakili, sudah diwakili. Tiba-tiba terpikir oleh saya mengenai bagaimana cara Islam itu menata waktu. Nah, ini pertanyaan yang baru lahir mungkin 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Itu bapak saya DKM Masjid Al-Hikmah Sarinah di Jakarta. Dia dekat dengan visi 50, dengan Pak Nasir, dengan Pak Syafudin, orang-orang masyhur. Terus ketika disambung dengan sama Pak Harto, nah disitulah mereka kalau rapati di Masjid Al-Hikmah Sarinah di belakang Golden Glory itu, nah, di situ mereka. Bapak saya tuh berlangganan PWS, pedoman waktu sholat, seperti ini. Dicetak sepanjang abadi. Bukan Pak,
Ini yang bulan. Nah ini sumbernya dari agama. Ini tersebar di seluruh penyelenggara Jumatan sepanjang Sudirman, Tamrin, sampai Kuningan. Ya. Ini bertahun-tahun nih, semenjak saya jadi anak lulus sekolah SD, itu bapak saya sudah menyebarkan ini. Yang memperbanyak ini adalah Effendi, anak UI, anak fisik UI, kenal semuanya. Yang istrinya itu sekantor dengan saya juga. Suatu saat, kira-kira 15 tahun yang lalu, ketika dia berjumpa istrinya, saya tanya, "Pen, dalam Islam itu hari kapan sih berganti?" "Maghrib lah." Nah sampai di sini setuju lagi. Bahwa Islam itu ganti harinya itu maghrib awal, bukan tengah malam. Nah dia bukan maghrib. Ini saya bertanya, saya lihat bisa di Jakarta Insakiyahnya, ya. Ternyata hampir semuanya, ya mungkin cuma 1-2 ya. Yang mulainya ada yang mulainya Isya, ada yang mulainya subuh. Kebanyakan mulai subuh, tapi ada mulai Isya. Ya. Cuma di Masjid Rahman itu yang mulai maghrib. Jadi ada 3, ada mulainya Isya, nggak banyak. Yang paling banyak mulai subuh, ya ikut ini mulai subuh, dan ada yang mulai maghrib. Nah ini kan harus dipertanyakan ini. Bagaimana tujuan Islam mengenai awal hari? Dari mana awal hari dimulai? Kalau ngikut ini nih, awal hari dimulai dari tengah malam. Kenapa? Karena sholat wajib yang pertama itu subuh. Silakan. Itu ada cukup banyak. Tapi maaf itu udah lama ya. Sampel aja. Contoh aja sampel aja. Itu masih ada. Lihat kan? Pertama subuh dulu, terus syuruk, terus duha. Ini kan sunnah saja ya. Duhur, asar, maghrib. Jadi maghrib itu terakhir. Ya. Subuh itu pertama. Adakah yang salah di sini ya? Ya jelas salah dong. Kalau awalnya bukan maghrib, berarti salah ini semua tertibnya. Karena yang namanya tertib itu kan rukun terakhir dari setiap pelaksanaan syariat. Semua lihat wudhu misalnya kan? Saya ambil yang bantat buat badan misalnya. Beberapa bantat. Santai. Ada bantat ya. Silakan. Jadi rukun wudhu misalnya pasti niat, rukun sholat pasti niat, rukun saum pasti niat, semua niat. Nanti bla 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 rukun yang lain, dan ada rukun yang terakhir itu tertib. Artinya begini, mohon dikoreksi. Kalau kita wudhu nih, kaki dulu semua dibasuh, kita lihat karena Allah gitu. Terus tertib, sah nggak wudhu kita? Niatnya karena Allah, tapi tidak tertib. Yang bisa tidak sah. Ya, karena apa? Karena tertib itu adalah rukun dari pelaksanaan itu. Jadi kita nggak sah wudhunya. Ya. Walaupun niatnya karena Allah, tapi urusan basuhnya itu sekarang PDW. Mas, bahasanya begitu. Saya kira ini sepakat. Saya tunggu bulan depan nggak juga diganti maghrib, bulan berikutnya nggak juga. Sampai 6 bulan saya tunggu masih aja kayak begini gitu. Kemudian saya petak-atik sendiri. Bagaimana ya? Kalau saya maghribnya saya dahulukan, ya. Nanti yang paling akhir adalah sholat asar. Ini yang terjadi. Ini agak banyak yang urusan. Ini. Kemudian istilah saya ganti, bukan jam, tapi maupun. Dari mana maupun itu dari surah 4 ayat 103. Inna sholata karena kita mauqita. Nanti akan saya paparkan dari kata kitab itu, ya. Dan kata maupun. Jadi maupun itu isim mikat zamaninya. Nanti ada mikat makaninya, yaitu kitabnya itu. Jadi dibingkai oleh mikat makani kitab. Yang dibingkai adalah maupunnya. Itu berdasarkan syamsiah. Karena dalam Islam itu perhitungan tanggal itu berdasarkan 2, asyamsu wal qamaru. Jadi 2 benda langit ini pakai kata penghubung waw ataf. Jadi salah kalau dikatakan, Islam itu kan dasarnya kan Qamariyah. Kalau Masehi Syamsiah, salah.
Syamsiah dengan kalau solar system beda. Islam pakai dua-duanya, asyamsu wal qamar. Dah, mauqif itu hitungan jam, ya, pakai dasarnya adalah sinar matahari, ya, berdasarkan putaran bumi. Ya, nanti akan didasar dulu lagi mengenai ini. Nah, ini saya menyurati Majelis Ulama Indonesia sama Pak Hendro ini. Kenapa saya pilih beliau? Karena beliau ini notaris. Ini nyari karitas kalau tanda tangan ini. Saya suka ilmu itu. Kamu mau lupa tanggalnya itu ya? Ini 2013. Hah? Oh, ini 2013 langsung bulan Mei. Nah, saya suka. Saya menyerahuni nggak ditanggapi lebih dari setahun, nggak tahu saya. Oh di sini ada, coba carikan halaman ini, coba bagi dulu ini, yang picture dulu, ada picture. Android laporan kita di bawah. Sisa mengukur jurnal itu ya kita. Oh ini yang aku sih tahu dari kantor tapi udah Allah ya, Allah memang sesuai dengan janjinya. Tadi kan ditulis akhir surah Al-Kabut ya, surah 29 ayat terakhir 69. Walladzina jahadu fina, siapapun yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, bukan sambil ya. Kalau sambil kan masa berjalan. Dengan kesungguhan kita akan lewat subul, banyak jalan. Saya pernah berpikir, kalau kita mau beli gembok, dikasih kunci nggak? Berapa jumlah kunci? Anak kunci 3 atau 4. Bisa kunci. Ya, nggak pernah kita beli gembok itu dikasih 1 kunci. Ya, setiap kita beli gembok minimal dikasih 2 kunci dan 3 anak kunci. Ya, itulah subul dengan sabi. Jadi Allah akan memberikan kita banyak jalan berbanding lurus dan kesungguhan kita. Kata Ustaz saya, manjada wajada. Ini ada ya, maksud siapa yang sungguh-sungguh dia akan dapat. Makin sungguh-sungguh, makin banyak dia akan dapat. Tiba-tiba datang seorang yang nanti kelak akan masuk di MUI, yaitu paman istri saya. Main ke rumahnya. Dia nanya, kita sama makan selama ini duluan kita 4 jam lah. Sepakat gitu. Yang menyataan itu. Yang selama ini kita sama makan duluan kita 4 jam gitu. Paman tahu nggak asal yang keempat itu? Dari dulunya, gitu. Yang udah 4 jam. Gitu. Oh kita pakai jam yang salah paman. Itu jam itu gantinya tengah malam. Kita kapan? Maghrib. Ya. Dan nggak cuma tengah malam, dia punya garis tanggal internasional. Namanya IDL, International Deadline. Tahu nggak di mana deadline itu? Nggak tahu dia, nggak tahu. Nah, dia nggak tahu, saya beritahu. Inilah idea itu.
Nah inilah Inggrisnya, Londonnya, Greenwichnya. Itulah mean time. Jadi mean time itu bertentangan dengan semangat wukuf. Dan Allah nanti akan mau quote surah 4 ayat 3. Coba kaitkan dengan mawaqit linnas surah Al-Baqarah 189. Dan mawaqit linnas ini awalnya adalah akhirah. Wes alunaka itu film Korea. Muhammad, kalau engkau ditanya dan kapanpun kamu ditanya, ini kan ditanya, anil akhirah, tentang akhirah, kul bahbil amr. Apa jawabannya? Iya. Akhirah itu bukan jamak, tapi iya. Jadi kan jelas mufrad, muannas, ghaib. Ya. Tapi kan kalau saya baca jalan lain, akhirah ini kan jamak dari hilal. Di sini di Mujam ini nggak satu kali pun hilal itu disebut. Dan akhirnya cuma sekali di Al-Baqarah 189. Nanti ada lanjutannya kan mengenai kata duhurida, mengenai kata buyut. Nah, ini menarik kan. Quran memberikan jawaban sekaligus petunjuk pada saya untuk bikin jam sendiri. Saya mau bikin jam sendiri ya. Yang ganti maghrib. Jadi yang saya nol-nolin bukan tengah malam, tapi maghrib. Jadi maghrib itu gimana salahnya? Karena maghrib itu ngikutin 18 angkanya. Ini bukan angka pertemuan. Kita kan bumi kan tawaf. Tawaf itu kan ada rukun Hajar Aswad. Ada 4.000 Ka'bah. Enggak semuanya kita boleh dari setiap sudut itu mulai tawaf kan. Ada syariatnya, ada aturannya. Dari situ dan kembali ke situ. Itu Hajar Aswad. Bukan dari sudut yang lain. Nah, karena itu maghrib itu harus dimulai dari tempat yang sama. Minal maghrib ilal maghribain. Ini menarik. Karena hanya bahasa Arab yang punya bentuk tasniyah, bentuk dua. Bahasa lain cuma mufrad langsung jamak, singularis langsung pluralis. Tapi bahasa Arab punya bentuk tasniyah. Muslim, muslimani atau muslimani, baru muslimun atau muslimin. Itu saja. Itu. Jadi setelah saya bikin, saya hanya menemukan 11 kesalahan kalau dibandingkan antara sistem tata waktu Masehi dengan Islam. Berani kan? Saya kalau pakai laptop saya langsung kebukanya pas gitu. Kalau ini saya oh ya. Ini sedikit. Mui menyangka MMT itu adalah solusi. Padahal itu jebakan. Ya. Jadi kalau kita menjadikan Mekah awal hari, itu gerakan maghrib itu kata Al-Quran surah 18 Al-Kahfi ayat 17 ya, ke kiri, terbit ke kanan, surah Al-Kahfi ayat 17. Jadi kalau maghrib dimulai dari Mekah, ini Mekah. Maka yang berikut maghrib adalah kemari ke Belanda, ke Inggris yang berikutnya, ke Amerika, dan nanti WIB Jakarta itu termasuk Sidoarjo. Ini pada maghrib yang ke 20. Nah, ya. Jadi Irian bagian timur maghribnya urut ke 18, bagian tengah urut ke 19, bagian barat akan urut ke 20. Ya. Baru nanti 4 jam kemudian Mekah maghrib hari berikutnya. Ya, Mekah hari berikutnya. Nah, dari mana asalnya keempat? Karena dimulai dari sini, ya, duluan. Ya. Maka di sini kita lihat, karena Mekah duluan, maka Mekah yang berada pada 24 dikurangi 20, dia mendahului 4. Nah, jam ini sudah begini.
Kita taruh ini Mekah. Ini maghrib. Kalau ini maghrib, berarti ini maupun 6 tengah malam, nisful lail. Ini berarti maupun 12 atau nahar 00 atau layal 12. Ya. Terbitnya matahari di sini. Ya. Ini saya ulang maupun 0, maupun 6, maupun 12. Tengah siang itu di sini maupun 18 atau nahar 6. Nanti akan kembali di sini maupun 24 atau hari berikutnya. Dan gerakan bumi itu ya, ini diakui oleh buku ke-13 tafsir ilmi kolaborasi antara MUI, LAPAN dan LIPI. Ada 13 buku, buku ke-12 yang mengenai waktu ya. Di situ ada kalimat begini. Bumi itu kalau putarannya dilihat dari kutub utara, dia tawaf. Nah, saya kita letakkan coba dengan sempurna itu. Ini maghrib, ya. Maka kita taruh di maghrib. Kita putar 90 derajat, ya. Berarti kan waktunya menuju ke maupun atau layal 6, ya. Ya kan? Bukan layal 6. Kemudian putar lagi 90 derajat. Maka tuli syamsi, terbit matahari. Ini layal 12 atau maupun 12 atau nahar 00. Inilah tengah hari. Ya, setengah hari itu ada saat terbitnya matahari. Nah, bergerak lagi 90 derajat untuk kemari. Ini nahar 6 atau maupun 18, 12 plus 6. Tengah siang. Ya, tengah siang bukan tengah hari. Kalau nyebut jam 12 siang itu tengah hari, benar. Kenapa? Karena 12 jam lagi dia ganti hari. Nah, kita nggak boleh nyebut itu tengah hari. Harus tengah siang. Hari itu yaum. Siang itu nahar. Masih disamakan yaum dengan nahar? Bagaimana cara kita berpikir? Ya. Tapi sekarang tengah hari. Iya, tengah hari jam itu salah. Makanya MUI itu ketika mengatakan lohar kita nanti kita lohar jam 12. Ini kena besok hari Jumat ya, kita Jumatan jam 12 dalam 1 menit. Ustaz, kalau Jumatan jam 12 lewat 1 menit, itu namanya bukan sholat Jumat, itu sholat Quraidi. Karena 12 itu angkanya jam masih. Kalau angka kita maupun 18 atau nahar 6, kita tengah siang. 3-4 hari sudah dilalui setiap zuhur. Mereka nggak bisa bicara lagi. Jadi sholatnya kita ini bukan sholat Jumat, sebagaimana dikatakan di surat Jumat ayat 9 ya. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah dan seterusnya. Jadi selama ini kalau mau pakai sholat jam 12 itu zuhur, itu bukan sholat Jumat. Bisa saya sholat lagi. Nah di situ kesalahan. Kalau sholat Jumat mestinya jam berapa? Kedua, 20 jam kemudian. Kalau 20 jam kemudian, waktu lohar juga. Sama waktu zuhur juga. Cuma 20 jam setelah Mekah, bukan 4 jam dari Mekah. Nah, dari mana Mekah yang sudah tertokan? Surah 3 Al-Imran 96. Inna harus tahu kita sesungguhnya awal bait ya. Udia. Nah, udia ini wazannya fu'ila. Nah, kalau kata bagan ya Isim masih mandi ya udah. Allah menggunakan kata udia, wazan fu'ila. Nah, Artinya ini wajib. Buat siapa? Linnas. Ya, inna awal bait. Ya, heran saya, kok orang Masehi kalau ganti hari, ganti itu gimana 3 jam bergerak. Tengah malam itu disebutnya home base. Bukankah dalam bahasa Arab home itu adalah bait? Nah, kenapa awal? Kenapa bukan wahid? Kenapa bukan ulang? Karena kalau wahid ada isna, ada salasa, ada arba'ah. Ada ulang, ya ulang bisa salis gitu. Ini awal, pasangan dari akhir. Sama kayak kita mau tawaf. Dari situ mulai, di situ berakhir gitu. Jadi al-yawm itu definisinya minal maghrib ilal maghribain. Nah, itu definisi tertib waktu dalam Islam. Ini tapi tiba-tiba ada proposal dari Timur Tengah. Padahal lajnah daimah nomor berapa? Yang mengharamkan nasi. Tapi jamnya di sana itu bertengger dengan tipuan. Ya.
Dulu saya sangka yang paling atas itu bulan sabit. Setahu saya bulan sabit itu kan nggak simetris tapi miring. Dan biasa ada bintangnya. Ini simetris. Ini kono tanduk sebenarnya. Di bawahnya adalah kata Allah. Di bawahnya baru jam. Jangan menipu. Kenapa? Nggak pakai angka Arab, nggak pakai angka Romawi atau angka Latin, tapi tetap garis-garis. Tapi putarannya anti tawaf. Mereka mengatakan clockwise. Saya bilang itu bukan clockwise. Clockwise. Ya betul. Betul. Tower Zam-Zam. Itu itu clockwise. Makanya saya sebut di sini Khalifah. Ini sebenarnya bisa dilihat di sini ya, semua langit utara, langit selatan. Ini bedah buku di Senayan 2 kali ya. Kita mengenai di Indonesia Kemui. Ini dua saya naik ke MUI pertama kali tahun 2011 sama Bapak. Ini kami yang tayangkan berdua ya. Saya dan Hendro. Jadi Allah itu bersumpah. Jadi kita kan kalau tadi ngomong serius itu pakai sumpah ya. Jadi kalau sudah bersumpah kita kan sangat serius kan. Kita berani bertaruh udah bersumpah. Kalau Allah bersumpah bagaimana? Allah bersumpah untuk waktu 5-5-nya. Mulai dari wal lail surah 92, wal fajri surah 89, wal nahar ada di surah al-lail. Kemudian wad duha ada di surah 93 sampai wal asri surah 103. Ini urutan asbabun nuzulnya memang seperti itu. Jadi wal asri belakangan ketimbang sumpah dalam waktu yang lain. Ini bukan boleh. Jadi Allah benar-benar memberi janjinya. Lihat surah 17 ayat 12. Wa fassalnahum tafsira. Aku akan jelaskan pada kalian mengenai waktu ini sejelas-jelasnya. Bahkan saya baru sepekan yang lalu kaget. Selama ini karena saya bacanya kurang dengan Depak. Wasyamsi wa duhaha. Berikutnya apa? Wal laili wal qamari idza talaha. Itu sebenarnya begini, dan bulan apabila mengiringinya. Jadi saya pikir nanti ada putaran. Coba Saya nggak tahu yang mana filenya. taruh jam hijriah. Dulu ya. Yang hafalnya mana? Assalamualaikum umat Ke atas lagi. di sana. Bukan. Ini keluar dulu, keluar dulu. Ke sini. Di sini. Sini dulu. Keluar dulu nanti keluar lagi, keluar lagi. Ini juga bisa sih. Ini pakai semboyan saya dalam ilmu. Ini kunci ilmu. Sebentar ya, sebentar dulu. Ini sok keren-keren berbahasa Inggris. Ini putaran clockwise ya. Itu kan buat space and time ini kalau bahasa Arabnya simple, nikot. Ini yang space nikot makani, yang time nikot zamani, nikot. Nah, kalau ini aina wa maka, where and when. Ini sebenarnya ilmu jurnalistik ya. Ilmunya Najwa Shihab untuk mengorek keterangan selengkap-lengkapnya. Ini yang digunakan oleh dia. Supaya semua informasi itu lengkap terdengar gitu. Ini juga saya pelajari di Istiqlal dulu ketika masih belajar publisistik ya. Ini bagian dari dakwah yang menggunakan ilmu jurnalis ini ya. Ini saya bedakan Pak. Ini di sini Wednesday, ya. Itu Selasa. Almanaknya ini. Mana yang belum? Ini di Filmus Pak, dicetak. Mereka punya jemaah tuh katanya 4.000. 3.000 di Lampung, selebihnya di Ya, kita berdiskusi itu dari mulai pagi di rumah amirnya sampai lail 5.30 tengah malam. jam 11 tengah malam ya. Sebelum zuhur, habis zuhur sampai asar, malamnya lebih panjang lagi. Hasilnya ini. Jangan ngomong doang katanya, bikin amanatnya. Tapi kita nggak punya duit banyak nih, karena mencetak cuma 100 ya, biayanya banyak nih, kan hanya nggak ada. Maka kita modalin lah berdua, lahir dari sini Pak. Ini Sabtu, mereka Sunday. Ya. Kita Jumat, mereka Saturday. Dan kita Kamis, mereka masih Friday. sudah Friday. Ya. Kita Rabu, mereka sudah
Jadi semua kalau urusannya itu ibadah siang dari tengah malam sampai maghrib itu yaum itu day plus 1. Day ini 1. Nah ini almanaknya. Saya tinggal di sini karena ini saya di sini. Itu sudah dicatat dan sudah didiskusikan paling tidak 11 jam gitu ya. Untuk masalah itu. Yang hadis apa ya? Kita berempat ya. Ada semuanya. Kalau ini salah satunya kan yang pembicara dari Bosha, Pak Mujir Harto, dari UHAMKA Pak Profesor Syafaat. Di mana tuh kampus itu? Di Jalan Limau, plastik ya. Plastik dia penulis buku juga. Ya. Dia juga baru ngeh, ya, bahwasanya Quran itu mengajarkan waktu sendiri. Ya. Yang saja kita ini mengaplikasikannya punya jam sendiri. Nah, karena kita nggak punya jam ya kita pakai sama yang punya. Yang punya itu ya kita ini seperti naik lokomotif. Lokomotif kereta. kan yang namanya lohor angkanya 12. Seat 12 itu kan ada pada setiap gerbong. Ya, bagaimana cara mengetahui angka 12 itu di mana? Lihat dulu lokomotifnya. Kalau lokomotif di IDL ya salah. WIB ini kalau nggak mengikuti, kalau sampai WIB mendahului Mekah 4 jam itu berarti lokomotif salah. Nah, mean time itu begini Pak konsepnya. Bujur nol di Inggris di Greenwich. Tapi garis tanggalnya di bujur terjauh dari Inggris. Jadi kalau di tengah siang, ya, dia tengah malam. Ini home base-nya. Nah, begitu. Sedangkan kita kan wukuf. Kalau tawaf bolehlah kapan aja. Nah, asal di Ka'bah. Jadi yang mikat makaninya. Ya. Kalau misalnya sholat bolehlah di mana saja, asal masuk waktunya. Ya. Tapi kalau mau wukuf, bolehkah kita wukuf sekarang? Nggak bisa. Oke, sekarang sudah Zulhijjah. Bolehkah wukuf di Pondok Gede, di Sidoarjo? Nggak boleh. Oke deh, kita udah ada di sana 9 Zulhijjah, tapi nggak mau ke Arafah. Oke, aku di Mekah aja lah. Niat wukuf, sama wukuf kita. Nah, itulah hebatnya Ahlul Bait. Kalau mintain, ya, diusir sejarak terjauh. Dan saya baca di Mu'jam itu jarak Qorin namanya. Surah 4338. Fabi Sal Qorin. Setan. Ya, itu jarak setan. Bukan dengan tanduk, Pak. Ini kalau saya bikin logo, Pak. Ini kan Inggris, ya. Ini IDL. Potong suara di sini, ya, maka tanduk, pasang tanduk. Makhluk tahala batilah. Allah menunjukkan kebatilan pada saatnya. Nah, itu sudah janji Allah. Lihat surah 38, 87, 88. In hadza Qur'anun Karim, ya. Inilah Quran, ya, yang mulia dan kamu akan tahu pada saatnya. Jadi pada mikat zamaninya kamu akan tahu. Sekarang kamu belum tahu, tapi nanti pada saatnya kamu akan tahu. Itu surah tadi 43 ayat terakhir. Nah, mikat makaninya ada di surah 6 ayat 67. Likulli nabain, semuanya di naba. Naba itu bukan kisah ya, cerita biasa. Tapi kita yang sangat sensasional, yang sangat penting. Amma yatasaalun anin nabil azim. Ini sangat penting untuk kita catat. Likulli nabain, semua yang aku beritakan di sini mustaqar, ada tempatnya kau akan tahu. Lihat surah Al-77 ayat 21. Ma'in mahin disimpan di qararin makin. Jadi kata koror itu menunjukkan tempat. Lihat surah Al-Baqarah juga mengenai Adam itu. Walakum fil ardi mustaqar. Ini semua dibantu oleh Mu'jam. Dan hebatnya Mu'jam ini yang saya beli sekarang, ini ada jumlah angkanya. Dia sudah hitung sendiri. Mu'jam 78 yang saya miliki dari angkasa terjun Bandung itu, ya kita mesti hitung sendiri. Yang menarik Pak, baiklah, sebenarnya aja banyak, tapi saya ingin fokus pada surah 2 aja, ayat 149 ya. Wes al-Naga ini ilmu dore. Dan yang ditanya adalah satu orang, yaitu Nabi Muhammad. Tapi hasilnya nanti, ya, unzila fil hudal linnas syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Hudal linnas Wabayin nanti udah. Oh,
Waliyatul huda wal furqan. Jadi nanti faman minkum nanti untuk kalian. Syahida minkum. Tapi awal Ramadan itu informasinya kepada Nabi. Dan Nabi diperintahkan menjawab. Kul, kamu jawab ya. Kapan kamu ditanya mengenai ahlilah itu? Dia. Ini jelas gendernya adalah muannas, bukan muzakkar. Yang menarik juga, orang-orang yang musyrik itu mendewakan bulan dan mendirikan mendewakan matahari dan mendirikan bulan. Ya. Tapi kalau mendewakan matahari dan mendirikan bulan, mendirikan bulan. Dewa. Jadi bulan ini wedok, ya kan? Matahari yang lanang gitu kan? Semua dibalik. Justru yang wedok itu adalah matahari. Wasyamsu tajri li mustaqar laha. Berarti iya kan? Sedangkan bulan, ya, wal qamara qaddarnahu. Berarti dua kan? Nah, bertemulah di surah Al-Baqarah itu yang menarik itu. Ya. Ini kamu jangan tertipu pada bulannya. Ya. Dia itu pemimpin. Yang harus memperhatikan adalah cahaya matahari yang wedok itu yang melekat pada bulan itu. Jadi ahlilah itu tanggal 1. Nanti ada bit 13, 14, 15. Nanti ada bulan mati. Nanti ada saya belum keluar ini. Bulan Animasinya itu. Masya Allah, bukan main di Quran. Makin dipelajari ya, makin jelas itu. Ya. Sehingga kita nggak punya perkataan lain. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, nggak ada yang kau ciptakan dengan sia-sia. Subhanaka fatina adzabannar. Jadi kalau sudah terang begitu, akhirnya saya diundang ke halaqah nasional mengenai NMT. Itu yang kumpul termasuk dubes Arab Saudi ada di situ. Ya. Wakil Menteri Agama ada di situ, Samsat ada di situ, dari BOSA ada di situ, dari Pers ada di situ. Ya namanya nasional, semua diundang. Penyelenggaranya adalah MUI Komisi Ukhuwah. Ya. Nah, saya hadir di situ menampilkan jam ini. Ini tampilan yang 12. Berarti layar saja atau nahar saja. Kemudian teman saya di Sumatera Barat bikin tampilan 24. Layar sebelah kanan, nahar sebelah kiri. Karena waktu berputar sebaliknya. Pasti masih bingung ya, apa bedanya? Yang bedakannya. Pertama, kita mau konversi antara Almanak Masehi, ini lingkar dalam Masehi. Cuma karena saya tak saja berputar, ya, masa kita ngikutin dia? Dia kan ngikutin kita kan? Si kata Allah, Al-Baqarah 138. Kita jangan mau ngikutin cilukan mereka. Mereka yang suka warnai, maka masa kita diwarnai? Faktanya Almanak Depak itu kita diwarnai sama mereka. Maghrib kok nggak duluan? Kenapa subuh duluan? Kita diwarnai sama mereka. Kita nggak punya jam, mereka kita pakai sebagai acuan. Apa nggak sedih kita? Kalau saya kapan satu Ramadan? Ya nantilah kalau sudah Aisyah mah. Ya kapan itu? Selalu ditanyain. Masa nanya kapan satu Ramadan? Apa pernah dengar kita? Kapan 1 Januari? Kapan Natal? Nah, ada itu. Orang yang jago yang jago sidang isbat berkali-kali di mana, ngerti ilmu hisab itu tiap tahun ada. Mereka nggak pernah tuh kedengaran ilmu hisab matahari. Tapi nggak pernah nggak kompak. Kapan 1 Januari? Kapan Natalan? Kapan Paskah? Kapan ulang tahun? Laroi babi mereka itu. Kenapa kok kita jadi bertanggung-tanggung? Padahal kita lihat surah 6-19 kan. Buat taman kalimat rabbika sidqan wa adla. Nah, bukan dikali-kalimati. Sebaliknya kalau orang banyak yang kita ikuti, ayat berikutnya. Kamu kan sesat dari jalan itu. Kalau ukuran kau benar itu ngikutin apa kata orang gitu. Bukan apa kata Allah. Kan begitu ya. Ayat. Nah, saya kayak seperti itu. Ya, karena itu kemanapun ada orang yang kepengen ini mengerti, saya akan sampaikan. Saya akan korbankan tenaga dan segala macam yang udah usia mau 70 begini. Ya. Kalau masih seperti ini sih muda-muda oke lah. Maksudnya kan malu dong sama saya ya. Udah kayak gini. Kita yang masih 25. 22 ya. Saya ini sebenarnya dilarang sama orangnya. Ya enggak. Saya kan nggak cari uang. Saya ingin menyampaikan kebenaran. Dikhawatirkan benar. Iya kan? Itu yang namanya Salman dari Persia jadi budak untuk mencari kebenaran. Umi Maktum buta ya, mencari kebenaran. Bilal juga dari Ethiopia mencari kebenaran jauh-jauh. Masa kita jauh cuma cari uang? Ya? Nah ini buat saya jadi
ketuk hatinya tetap semangat untuk menyampaikan hak ini. Masalahnya bukan ini, karena saya masuk masalah ini kok nggak ada Ustadz Wahid sampai Wiko yang mewakili. Kalau bicara demokrasi banyak lah teman saya. Yang idarannya paling kencang nih kalau bicara demokrasi. Siap berubah halah dan siapa saja gitu. Itu masalah demokrasi. Saya dia sebenarnya, artinya saya dong, saya nak hukum ya, tapi ada lah yang mewakili ya. Cuma masalah ini kok nggak ada yang mewakili. Terus kan, ini Coba jelaskan. yang mana? Jam. Oh ini jam ya, maaf. Ini saya ingat. Dari bawah. Jadi, Dari bawah, dari bawah. ini dulu ya. Yang besar Yang kecil. besar dulu. Yang besar dulu, yang ini dulu. Karena ini begini. Ini kan sama nih. Yang paling bawah ini maghrib. Seperti ini. Ini maghrib. Ya di sini 24. Nanti berputar kemari 6 kan? 6. Nanti ini 10 lagi ya, tengah malam. Nanti kemari kedua. Oh ya ini. Yang lingkar luar ini menitnya. Ini menit ke-5, menit ke-10, menit ke-15, menit ke-30, menit ke-45, menit ke berikutnya. Ini paham ya? Lingkar luar ini menit ya, hitungan menit. Nah, lingkar dalam ini benar jam panjang. Ini hitungan menitnya. Ya, ini kemarin 5 menit dan seterusnya. Nah, kalau pengen tahu jam berapa, lihat jam pendek. Ya. Ini berarti lihat jam pendeknya. Masehinya kan ada di jam berapa tuh? Ini kan 12, ini 14. Jadi jam 14 kita ini. 14 kurang lewat 14 lewat 35. 13. ini 14 bawahnya. 13:35. Ini kan kali 5 ini. Iya. Ya kan? Ini kecukupan sedikit ya. Apa sama? Kelebihan tadi. Nah, jadi menitnya kira-kira mau 40 ya. Kemudian jamnya nih jam 13 kan kalau Masehi. Kalau kita jamnya nih berarti 18 sampai 119 kan. Di antara ini kan ke 19. Jadi kita menyebutnya, kalau mereka nyebutnya itu jam 13 lewat itu kan. 13 lewat 35 lah katanya. Nah, kita ini nahar di 15 ya. Nahar 13 19 di 15. Berarti nahar 7 lewat sekian. Iya. Ya, atau maupun 19 lewat sekian. Tadi sih paham nggak? Ya, paham ya. Jadi kita buat sekarang ini sekarang adalah nahar 7 lewat sekian atau maupun 19 lewat sekian. Kalau Masehi ini ya, yaitu jam 13 lewat sekian 35. ya 35 atau jadi nggak punya tol lagi. Dia kan patokannya ya. Artinya tengah siang, tengah hari berarti tengah siang. Nah kalau di bawah kemarin sama aja ini. Kan di sini, ini kan dalam kita lihat sini. Ini kan 1 menuju 2, ya, berarti jam 13 lewat 8 kali 5. 40 ya? 40. Dia jam 13 lewat 40. Kita nyebutnya maupun 12 tambah 8. 18. Ya? 20 ya? 20 kurang. Masih kurang kan? Nanti kan kalau dia sampai sini jam panjangnya baru tepat nahar 8 atau mau ke 20. Ya, itu percepatnya sampai sini. Anggap sampai di sini. Ya. Berarti ini kan tepatnya akan 8. Dan yang masih ini tepatnya akan 2. Jadi kalau jam 14 nanti atau jam 2 siang itu sama dengan mau put nahar 8 atau mau put 20. Kalau nanti angka jam pandai sampai angka 12. Ini saya kira begitu cara membacanya. Insya Allah kalau kita sudah punya jam sendiri, nggak akan ada masalah lagi tuh. Kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal. Dan itu sebenarnya sudah ada kesepakatan di OKI tahun 78. Ya. 19 negara Islam Indonesia menyepakati. Silakan kalian bikin laporan mengenai hasil hisab, tapi nanti sidang isbatnya Mekah yang menetapkan. Jadi Wihdatul Matla ya. Iya. Iya. Nah, Datul Matla tapi khusus di sana. Wihdatul Matla kita. Mungkin bila hilaf ya. Ya. Itu. Jadi kalau sesuai dengan tadi 3 ayat 96. Ya, inna awal Baik, baik. baik, mulia lintas lalu bakar. Nah, menariknya begini. Jadi di samping saya kembali ke Al-Baqarah 109 ya. Wes al-Naka kalau kita yang Muhammad anil ahillah tentang ahillah. Saya nggak mengartikan ahillah dalam terjemahan.
nanti bisa salah mana kalau terjemahannya salah. Jadi ayo saja lah. Ya. Kul jawablah ya. Katakanlah ini fil amr. Hiya ayolah ini. Kenapa hiya? Karena yang harus dilihat itu adalah sinar matahari yang sedang dipancarkan di bulan. Karena bulan bukan sumber cahaya. Jadi mana? Yang sumber cahaya itu adalah matahari. Ini sudah dibuktikan Pak, soal di Bosa diakui, di buku kolaborasi UI dengan LIPI dengan Bosa juga di Lapan juga diakui gitu. Bahwa yang namanya, karena konsisten menyebut atau baca bukunya Maulis Bukai, Islam, Bible, Quran dan Sains Modern yang sudah dilakukan Pak Rashidi, ini dosen saya hukum Islam di UI, ya, 19 kali selama tahun 2009. Saya baca di situ menarik sekali. Cara Maulis Bukai itu, ya, dia justru mengetahui yang bercahaya matahari, bulan itu hanya mengembalikan matahari di letoknya. Atau begini saja, lihat bukti kalau kita terjadi gerhana, sebutlah gerhana bulan. Loh, bulannya kok Gelap. ya, gelap, mestinya kalau dia bercahaya kelihatan dong. Ya kan itu kan tulis lagi begitu kan. Kalau dia sumber cahaya aja kan kelihatan. Walaupun itu bayang-bayang, ya kan? Tapi namanya nggak kelihatan ya. Nah sebenarnya begitu kebalikan cahaya matahari, itu nanti bayangan bumi di matahari itu kan menutupi artinya ini bulan ya, yang memberikan cahaya ke sana nanti terhalang oleh bayangan bumi gitu. Ini dari misalnya gampang untuk membuktikan bahwa sumber cahaya itu adalah matahari. Siroja. Sedangkan bulan munirah. Ya, selalu begitu. Ini yang siroj inilah yang sumber cahaya. Sedangkan ini hanya terang, munawarah, ya kan? Mendapat pancaran dari Baitullah. Jadi dalam pendekatan apapun sebenarnya bukan main kita beruntung punya Al-Quran itu dalam bahasa asli. Bayangkan kalau kita nggak punya Quran bahasa aslinya. Kalau ditanya statusnya Isa itu apa? Ya, anak Allah atau Isa ibnu Maryam atau Isa anaknya siapa tuh yang di Lukas bab pertama ada silsilah Yesus di situ. Itu ada nama laki-laki di atasnya. Dia pertahankan Isa itu punya bapak di situ. Kalau mereka tahu, ya. Nah, kalau Islam kan nggak mengatakan Tuhan, tapi dikatakan ya, Isa ibnu Maryam. Jangan cari bapaknya, Isa itu anak ibunya. Nggak mungkin nggak punya. Wah, debat sama Nabi kan. Turunlah surah 3 ayat 59. Inna masalah Isa indallah kama masalah Adam. Kalau kau min turab maka kun fayakun. Kenapa sih kamu sampai menuhankan Isa itu yang nggak cuma yang cuma nggak ada bapaknya? Kalau menyembah, kenapa nggak sembah Adam? Adam kan nggak cuma ada ibunya, bapaknya pun nggak ada. Ya, kenapa kamu nggak sembah Adam? Adam kan lebih hebat. Dia ada tanpa bapak dan ibu. Ini cuma nggak ada bapak Tuhan saja. Oh mereka ngeyel, pokoknya dia Tuhan. Oh, terus ayat berikutnya. Kalau tantang mubahala di sini, ya, dan mereka nggak berani. Kenapa kita takut kok berhubungan sama mereka untuk meninggalkannya mereka? Oke, silakan lakukan dulu. Kalian pakai jam kalian, yang tengah malam ganti. Dia kan kami pakai jam kami, yang maghribnya ganti. Dan ini jam. Nggak ada yang bisa membantah ini. Bahkan MUI itu termasuk, tapi orang Profesor Didin Hafidudin. Itu kan keponakannya murid kami. Kami silatur kami kepada mereka itu, dan mereka mengatakan, ya Ustaz teruskan saja. Itu bagus gitu. Masyarakat kan yang ini gitu. Ya. Tapi seperti ulama yang lain, ada nasihatnya. Beliau mengatakan, ya silakan kail ikannya, dapatkan ikannya, tapi jangan sampai menundukkan airnya. Nah, itu nasihat dari MUI pada kami gitu kan. Ya. Silakan bersemangat. Artinya jangan sampai pada halayak terbuka. Ya. Karena ini bisa memancing perpecahan. Ya saya taati ini. Karena itulah kami baik-baik ya, ingin soal kemari gitu untuk sharing ilmu seperti ini ya. Supaya yang mendengar ini yang benar-benar ingin tahu dan mudah-mudahan bisa mengamalkan gitu. Jadi nasihat itu adalah ya silakan dapatkan ikannya, tapi jangan sampai perlukan airnya. Jadi kalau saya mau menyimpulkan, apa sih? Bukan kalender, tapi jam ya. Jam. Dua-duanya. Jam itu asal dari kalender juga. Ya, kalender yang dipakai sekarang ini tidak benar.
Iya. Hari. Hari. Iya. Hari. Implikasi. Hari juga. Hari. Iya. Coba jelaskan di mana letak perbedaan sholat, katakanlah sholat zuhur seseorang yang menggunakan kalender yang benar dan kalender yang dipakai sekarang. Istilah Kamis malam Jumat itu sudah menunjukkan Kamis malam Jumat. Lailatul Khamis. Iya. Karena tidak kan malam Jumat. Ayo kita yasinkan yuk. Kapan? Ya malam Jumat lah. Jadi maghrib itu katanya Kamis, ya. Kemudian Isya masih Kamis, tapi malam Jumat. Itu artinya nanti ya, kalau sudah lewat tengah malam atau subuhnya itu bukan lagi Kamis, tapi Jumat. Saya luruskan itu kalau sudah subuh itu, kalau maghrib Isyanya Kamis, subuhnya juga Kamis. Nah, iya itu. Mulai dari maghrib. Iya, ini loh. Sekarang kalau hubungannya dengan waktu sholat, katakanlah sholat zuhur, nggak ada masalah, nggak ada perubahan. Nggak ada masalah ya, di waktu tempat. Nggak ada. Di mawqif nggak ada masalah. Cuma yang bermasalah di mawaqif, di mawakib, di tanggal, di harinya. di hari. Berarti kita sholat hari Kamis hari ini sebenarnya Kamis bukan hari ini. Iya, Besok. Kamis besok. iya. Nah, jadi pada mawakib, pada mauquf, Ya. bukan pada Mewakil. Oke. bukan pada Kita mawqifnya benar, mawqifnya salah. Mawqif dan mawqif yang benar hanya dari terbenam matahari sampai tengah malam. Itu mawqif dan mawqifnya benar. Tapi kalau sudah melewati tengah malam sampai maghrib lagi, ya, mawqifnya benar, mawqif yang salah. mauqifnya salah. Mawqif yang salah. Jadi Pak, soalnya gini, kita kan malam utuh ya. Yang namanya lain itu min ghurubi syamsi ila suri syamsi. Ya kan? Kita kompak ya. Jadi ke 3 malam, 23 malam, itu utuh malamnya. 12. Tapi dia tidak, dia itu membelah malamnya utuh menjadi 2. Ya kan? Di tengah-tengah. Dan kurang ajarnya bagian akhir dari tengah malam sampai terbit jadi awal, IM, antemeridium. Sedangkan bagian awalnya dia terbenam matahari sampai tengah malam dijadikan akhir, PM, post meridium. Ini kurang ajar, membolak-balik. Kata Allah, afama yamshi mukibban ala wajhi ahda, amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Surah Al-Mulk ayat 24. Apakah yang terjungkal itu kau yang petunjuk? Kan ini ada yang jalan lurus loh. Ya? Jalannya kata Allah, walau aslama manfis sama taat. Semua itu tawa, bumi berputar tawa. Ya, bulan berputar, polosnya bumi tawaf. Maka bulan dan bumi berputar, polosnya matahari tawaf. Semua galaksi tawaf, polosnya arah Allah. Semua tawaf, nggak ada kata tawaf. Bahkan tumbuhan yang merambat itu tawaf. Nah, Anak ayam itu ya, kita lihat putaran itu tawaf. Coba balikan dia, nanti dia akan kamu lagi dulu. Aslama mereka itu. sehingga karena perbedaan itu kita pun bisa berbeda dalam hal menentukan mana waktu yang lebih mulia dan yang tidak mulia. Begitu saya. Dan ini berhubungan dengan munajat atau ibadah. Iya. Dan ini memang diciptakan. Nah, yang ingin saya tanyakan, kapan perubahan? Mestinya sejak zaman Rasulullah menggunakan waktu yang benar. Nah, Kapan itu lewat peristiwa apa? Ada yang perubahan. Dulu kan zamannya kan zaman ya, lokal. Ya, orang tuh saya ingat tahun 50 pergi haji itu masih pakai kapal. Ya. Nah, Dan orang itu kalau sudah rombongannya pulang, dia belum pulang, kadang-kadang sudah jaga meninggal, pada masih hidup. Artinya kontak komunikasi itu tidak kayak sekarang. TV berwarna juga belum ada, yang black juga baru ada tahun 65-an. sehingga semuanya lokal. Iya, semuanya lokal. Ya. Jadi benar lah, waktu lokal. Tapi Inggris yang banyak menjajah dari mulai negerinya sampai yang terjauh, ya, dia memerlukan kesepakatan waktu dunia. Jangan sampai dia mau ke sana, kok salah tanggal, salah waktu. Makanya dibikinlah sistem time itu. Soknya aja nolnya dari dia, ya, tapi dia menempatkan idenya di sini. Kenapa ini dilakukan? Karena pertama kali kalau dia berani mengatakan hari mulai dari Inggris sini, Nah, berarti udah di Mekah kan? Padahal dia di belakang Aqsa di sana, para nabi ada di sana. Gak mungkin dia duluan di belakangan. Makanya untuk mengakali ini, ya, dia bikinlah meantime. Oke, aku yang mulai puasa ini, tapi dari sana loh.
Berarti Itu tahun 18. bab hegemoni, Iya. penjajahan. Itu dilapis sama MUI, Pak. Ada suratnya itu. Kayak proposalnya. Kan bisa ini saya tadi kena sebagian mobilnya. Jadi ke bawah-bawah gitu. Nah. Gitu. Oke. Tentu harus ada proses kembali kepada yang benar kan begitu. Iya, betul. Sejauh ini langkah-langkah ke arah itu gimana? Pertama saya sudah menyetujui, ini sudah menerima kami di sidang komisi, ya, dan mereka sudah kami ingatkan sebelum ini. Ya. Tapi mereka itu justru menghalal-nasionalkan konsep MMT. Saya nggak tahu di mana asalnya, tapi saya yakin ini mungkin konspirasi. Itu masalah politik lah. Untuk Ya. membuat tandingan. Saya hanya mengingatkan saja di surat yang kedua. Mana surat yang kedua? Iya. Ini sebenarnya tanggal berapa nih? Mohon, ini yang pertama, yang kedua. Mohon melegitimasi, pakai kacamata. Mohon mesti sebenarnya. Nanti dipul mana? Coba saya baca. Kacamata tadi. Coba kacamata. Mau coba Oh ya, betul. Dicuci dulu ya. Apa yang Mohon melegitimasi jam Mekah dengan acuan waktu Mokot Maghrib Mim Mekah M3. M3 Maupun bukan Maghrib min Mekah. Ini Maghrib itu. mohon artinya ini surat ini perihal mohon melegitimasi jam Mekah dengan acuan waktu Mokot Maghrib Mim Mekah, atau Ustaz Sobar menyingkatnya M3, bukan Mekah Maintain, karena waktu itu yang ada di meja MUI adalah proposal Mekah Maintain. Nah ya, ini surat yang kedua setelah halakoh Ustaz Ya, ya. setelah Tanggalnya nih setelah halakoh. Halakor yang pertama. Halakor Justru yang- halakor nasional yang dibuat MUI itu melegitimasi yang dipakai oleh diharapkan Diharapkan melegitimasi begitu. Mekah Maintain. Targetnya. kembali ke ini apa yang dilakukan oleh Bukan. Anggapan MUI itu adalah kembali ke konsep waktu yang benar karena memulainya dari Mekah. Padahal ternyata itu bukan konsep yang benar menurut konsep dari Ustaz Sobar. Karena Mekah Maintain itu hanya sebatas memindahkan Inggris Ke di Mekah, Dan tapi idealnya- memulai waktunya di titik terjauh dari Mekah. Iya, Pak. Nah, di situ. Jadi kalau sekarang ini kan ideal ya. Ideal ke Mekah itu berarti Masa 24 dikurangi 15. nah. Jadi kalau mulai dari sini Mekah itu didali sama ideal 9 jam. 9 jam. Kalau MMT diketuk palu oleh MUI, maka Mekah menjadi makmum terakhir. Jadi maghrib pertama itu di sini, di kiblatain. Ini kiblatain. Kalau kita di sini, kita boleh menghadap kiblat kemari atau ke sana. Kalau di sini ya, ini fakta yang nggak bisa dibantah. Ya. Jadi kalau MMT itu di Dilegitimasi, Palu, gitu. maka Mekah itu akan menjadi makmum terakhir. Jadi 12 jam maghrib dulu di sini, 12 jam kemudian baru Mekah. Begitu. Sekarang ini yang berlaku. Ya. Dia duluan di sini maghrib, 9 jam kemudian baru Mekah. Nah kita berada di posisi ini ke-20. Maka WIB ini mendahului 24 dikurangi 24 jam. Ini mudah di monitor ya, dengan sekarang. Tapi sulit pada 20 tahun yang lalu. Aslinya Oke. Respon mereka yang kurang tepat terhadap usulan beliau itu karena ketidakpahaman atau ada unsur yang lain? unsur yang lain. Tapi lebih kepada Kenapa sih? Aku yang kalian jawab. Tapi dulu, aku yang jawab dulu. Oke. Saya yang ngalami kok. Gimana? Saya ini Bisa juga karena husnul fahmi tidak paham Iya. atau pemahaman yang salah Iya. atau su'ul fahmi. Silakan. kita begini. Saya kan kita harus tabayun ya. Bukan, saya lalat. Bisa jadi karena su'ul fahmi Iya. atau su'ul qasdi. Iya. Niat yang jelek ya. Iya. Silakan. Karena itu kami sama nggak cukup apa
hadir di undangan mereka, tapi juga sowan. Nah. Nanti tambahin dengan mereka untuk sikap mereka. Semua sikapnya sama. Ya. Jadi diantara kan ada pengurusnya, ya, ada yang pemegang kebijakannya lah gitu. Ya. Saya sebutkan namanya Ustadz Adnan Harahap, Tengku Zulkarnain. Iya kan, saya sering kenal ya dengan beliau itu. Beliau itu ketika saya ketemu pertama kali di sidang komisi, dia komisi UA, ya. Oh, saya tahu itu, malah saya sudah bikin jam itu, ya. Berapa tahun yang lalu, oh ini bagus kalau itu. Kalau sudah ada yang bikin gitu kan. Ya. Tapi anehnya ketika selesai sidang, kok dia minta jam yang saya wakafkan untuk umumi di Gubernur Informasi itu. Saya pikir kalau yang beliau pernah bikin kayak begini, ya, kenapa jam untuk umumi dibawa pulang gitu kan? Nah, tapi saya nggak mau. Terus ada hal kok. Saya udah soal dulu antara sidang hari itu sampai hal kok kira-kira setahun ya. Nah, saya kunjungi semua yang ada rapat komisi itu ada berapa orang tuh ya. Paling nggak 2-3 sudah kami kunjungi untuk mengadakan pendekatan. Jangan sampai nanti itu melegitimasi itu jam makan itu yang akan melalui ini maka itu 12 jam gitu kan. Kemudian saya mengatakan pada yang lain, bukan pada orang lain, Pak Kiai, saya nggak ada masalah dengan siapa yang jadi pembicara nanti halaqah. Tapi tolong konsepnya ini, maupun maghrib di Mekah. Kita sudah sepakat dengan jam maghrib, ya, tapi maghribnya jangan di tempat lain, harus di Mekah itu. Jadi ternyata persamaannya ada. Mereka itu membagi budir menjadi 24. Ternyata 24 budir ini yang notabene derajatnya 15 derajat, itu bentangan waktu maghrib. Ini Ghurubi Syamsi, adalah Ghurubi Syamsi al-Ahmar. Itu 15 derajat, 1620. Seperempat 24 lingkar bumi. Kalau kita kan matematik murni, 15 derajat, ya, membagi 360 dibagi 24, hasilnya itu. Kalau kita tidak, ya, min Ghurubi Syamsi ila Ghurubi al-Ahmar. Dan kebetulan mereka seperti itu. Jadi artinya hari itu kelipatan 24 kali maghrib. Jadi kalau kita sudah sepakat awal hari itu maghrib, min ain maghribnya. Karena maghrib itu berdiri dan bergulir gitu kan. Bila mana yang jadi imam maghrib itu? Nah tolong ya, nanti di halaqah nasional tetapkanlah Mekah itu maghrib yang pertama. Yang lain ikuti Mekah, bukan sebaliknya. Apa respon mereka? Nah respon mereka itu mereka nggak menutup palu sama sekali. Itu kan nasional, tapi nggak ada yang meliput itu. Karena ada wartawan banyak saya hadir di situ. Yang ada cuma di Republika, pojok sekali, cuma beritahukan ada halaqah, tapi nggak ada orang yang lain. Kemudian nggak ada keputusan. Karena kami sudah silaturahmi, saya tahu dan semua jawabannya sama. Dapatkan ikannya, jangan berkerumun, jangan turun air. Artinya saya jangan sampai Dapatkan ikannya, jangan keluarkan airnya, kolamnya. jangan keluarkan airnya. Jadi jangan sampaikan ini di tempat terbuka ke orang awam. Sampaikan ke orang yang Anda harapkan bisa mengerti masalah ini. Oke, sudah dilakukan. Iya. Sudah dilakukan tanpa mengeluarkan air. Insya Allah. Ada yang perlu juga terpaksa. Itu resiko yang nggak bisa ini. Jadi terpaksa saya dengan mantu dan segala macam juga ini nggak perlu sih. Masa sama mertua kurang aja. Cuma nggak ikut aja, dia nggak apa-apa ya. Masa masih aku diri lihat gitu kan nggak ya Pak. Saya harapkan masih muda, mudah-mudahan dia bisa berubah gitu. Saya doakan saja. Memang begini, terlepas daripada ada unsur-unsur atau tidak, memang kebiasaan manusia itu untuk merubah sesuatu yang sudah biasa berakal itu sulit. Contohnya masalah tentang sholat subuh itu kan, iya. Fajar sodik. itu kan sudah jelas sekali, tapi tetap tidak ada perubahan yang signifikan. Tapi sakson itu Pak. Nah, mungkin karena itu atau ada unsur hegemoni dari politik ya. atau yang lain. Lain Pak, selama ini saya lihat orang-orang besar itu Pak. Itu orang-orang yang kan jenderalnya kan Thomas Jamaluddin. Siapa Pak? Thomas Jamaluddin. Ya kan. Dan itu sebenarnya seniornya Yunani Dr. Muji Raharto. Kalau Pak Muji sendiri, saya sudah bilang Pak Muji, dan saya sudah sampaikan ini di berapa kan 25 orang masa ITB astronomi di gedung CAS
Central Advanced Science bahasa Indonesia. Yang mendengar sekian dokter, semua mahasiswa itu nggak ekonomi. Cuma mereka pengen belajar ayatnya. Mereka nggak perlu diajarin ininya. Iya kan? Saya sampaikan ayatnya. Baru menyampaikan 7 ayat kan ya, yang terkait. Baru ayat ini ada 30, ada 24. Nah, Waktunya cuma 90 menit habis. Karena ini materinya materi 11 jam loh paling. Jadi kalau dipersingkat ya kayak begini lah ya. Tapi insya Allah dengan kecerdasan yang ada sekarang ini saya yakin ya, intinya itu sudah bisa ditangkap. Udah sampai ke sana. Pesannya udah Insya Allah. disampaikan. Kita ini sudah mengadakan JS Pak, Jumat Sidik 200 berapa kali? Nah, 7 kan? sudah 7 kali. apa itu? Jumat Sidik. Jadi kalau ada Fajar Sidik, ada Jumat Sidik. Jadi sholat Jumat. Jumat Sidik itu Pak, yang Jumat on Saturday. On Saturday. Kalau on Sunday, terus Jumat Kazim. Karena mendahului. On Saturday? Iya. Itu Sholat Jumatnya on Saturday. Iya. Pada jam yang sama tuh. Nah, ada buktinya loh. Dan jauh berbeda ya. Iya. Juhur. Nah, sekali ini saya minta sedikit penjelasan biar abang pikiran. Nah, Ini hanya dari segi kauniyah. Jadi karena 11 tambah 4 ada yang bilang 5, kita nggak terima kan. Nah, kenapa hari orang sekarang bilang hari Sabtu? nah. Dari kita selalu memakai di kalender yang Masehi pun hari Senin ya. Selasa begitu kan. Sebenarnya yang di kalender Masehi Senin itu bukan hari Senin. Yang di kalender Masehi yang umum di mana di Indonesia ini hari Senin bukan hari Senin. Hari Selasa bukan hari Selasa. Tapi itu kita menganggap hari Senin. Sehingga kalau Jumat tuh segala macam. Nah, kenapa berbeda? Ternyata kalau dalam hari tidak bisa disamakan Inggris. Karena Friday itu mulai harinya dari sini. Nah itu. Dari sini. Awal harinya Friday. Awal harinya. Kita lihat kalau tahun baru apa-apa selalu mulai di sini kan. Jalan dulu. Baru semuanya menurut. Kalau Senin dari sini, dari Mekah. Hijriah Seninnya dari sini. Kalau jadi Friday sama Monday dengan Senin tidak sama. Karena berbeda. Kalau misalkan sama-sama pengambilan dari zona yang sama, boleh. Tidak ada masalah. Monday dengan Senin sama. Tapi ini berbeda. Maka sudah terjadi penipuan tanpa sadar yang dilakukan oleh Kemenang tanpa sadar. Dan yang membuat saya nggak bisa nerima ini kalau kita ini kadang-kadang dalam waktu singkat tidak bisa mengungkapkan semua karena di sini ada buktinya bahwa hari sini adalah ciptaan Charles dan Samuel lagi ada fotonya nanti bisa diikut ya. Tolong cari ya foto nabinya mereka yang membuat hari di sini dan kita nih ikut aja. Yang menjadi saya tidak bisa terima ini kan syariat aturan. Kenapa kita Muslim hari ibadah kita diatur oleh orang kafir? Ini yang saya bisa terima. Saya nggak peduli. Saya begitu dikasih tahu saya nggak mau lagi sholat. Otomatis nggak nunggu waktu segala macam enggak. Saya nggak peduli. Karena ini tauhid saya. Ya jadi dia mulai ke sini. Mungkin bisa dijelaskan Pak ya, Pak Usman. Dengan ini ya, dengan Dan semua bukan hari Arafah, hari Yom Kippur, semua. Enggak. Kalau hari Arafah. Dan saum Arafah. iya Pak. Oh, saum Arafah buat kita ya. Kalau saum Arafah itu kan kembali ke awqat. Iya betul. Berubah semua. Iya. Lebih Artinya- terlambat 1 hari ya. Artinya sebelah timur Mekah Pak ya. Sebelah timur Sebelah Mekah. timur. Ya, sebelah timur bukan sebelah barat. Ini ada satu lagi yang belum saya ingatkan. Surah Al-Hujurat ayat 1. Al-Hujurat. Ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu. Kita dilarang beribadah mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi kalau Di Aisyah, pikul di ya, sana. termasuk fil waqt, ya kan? Dan awal Sudah pasti Rasulullah juga duluan kan. Saya itu kan baru Belanda, baru Inggris, baru Amerika. Kita yang ke-20 zuhurnya sudah Rasulullah gitu. Bukan kebalikan dari mana asalnya kok?
sholat Rasul duluan, kok tiba-tiba kita duluan gitu kan? Ini nggak masuk di akal gitu pakai sejarah. Itu ahistoris namanya. Ya. Kalau Rasul mengawali dari situ mulai. Rasul dulu sholat Jumat, baru orang Belanda, baru orang di Inggris, baru orang di Amerika, baru bagian timur, baru kita kan? Nggak akan pernah berubah itu. Oke, satu lagi. Tentu penolakan atau lebih tepatnya ketidaksetujuan mereka yang terkait MUI dalam hal ini. Menak. Memang MUI Pak. MUI ya. Masing-masing Usulan antum ini. Karena semata-mata karena dia sudah bersepakat dengan kesepakatan internasional. Iya. Dan kesepakatan itu bukan mereka yang melakukan tapi negara. Iya. Negara. Oke. Pak, Iya. contoh dikit Pak. Ah. Bukan kesepakatan, Enggak, tidak pernah ada enggak. kesepakatan. Nah, Coba dibanding itu yang ingin saya tanyakan. Kapan mulainya adanya kesepakatan dalam tanda kutip Iya. itu terjadi? 1910. 1910 peristiwa apa? Peristiwa saya ada baca buku tadi, maaf dari bawah. Iya. Itu ya pengarang buku itu sendiri tidak tahu. Itulah pergantian kalender yang selama ini dipakai Hijriah Oh. diganti sebelum itu semua penulisan Hijriah. Kartosuwiryo saja itu memakai Hijriah dan sholatnya pun seperti Iya, sekarang iya. saya sholat. Oke. Ini tadi kita seharusnya sholat ini Pak, sholat Jumat sih. Teman-teman saya ini pada sholat Jumat tahu kasihnya. Satu. Kalau sholat Jumat komunitas teman-teman ini sholat Iya, di mana? sudah, Pak. Ada Di komunitas. Sumatera ada. Ada. Walaupun jumlahnya baru puluhan. Jadi saya setuju bukan kesepakatan, Bukan. tapi karena kecenderungan mereka yang lemah mengikuti perjanjian. Betul. Bahkan ini bukan hanya masalah ini, sampai dalam hal menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, betul. Dan yang Terus lain. duit, dolar, Ya. banyak sebenarnya. Ya. Ya. Jadi saya terusin ini Lanjut. karena ini penting sekali. Nah, Ya. nah, Jadi pertama mengenai wewenang. wewenang. Siapakah yang punya wewenang dalam menentukan awal hari di dunia Allah ini? Khalifatullah mestinya mukmin. Bukan Allah. Nabi aja enggak. Nah, Nabi aja enggak. Allah. Ya, sekira ayatnya hak menentukan hukum pada Allah sudah jelas. juga makmur. Ini ulama Islam aja nggak ada istilahnya kalau itu kan sebenarnya masyarakat yang menentukan ini di sini. Sementara kalau di sini sudah jelas Allah. Ini awal baik kan sudah jelas itu siapa bagi awal semesta itu petunjuk. Kalau lalu cari dong ayat itu kan gitu. Nah, kita lihat Pak. Teman dalam jadi sebelum 1910 itu semua menggunakan Masih kalender Hijriah, masih Hijriah. Malah nggak ada masih. dan masih belum ada. Masih belum ada Pak. Tapi yang lokal Pak. Artinya Lokal ada. kita nggak tahu salahnya gitu kan. Pokoknya kena waktu sholat pakai waktu setempat ya udah. Dan orang seperti ini masing-masing nggak ngerti diri lain dan nggak usah perlu tahu, nggak ada masalah gitu. Dan lokal kembali kepada din mereka. Kalau Iya. kaum muslimin Hijri. Iya betul. Oke, oke. Jadi nggak ada masalah walaupun berbeda nggak ada masalah. Ini gambaran ya. Ini anggap gelap. Ini masih siang. Nah. Ketika kalau kita mengikuti syariat Charles, ya, Jumatan tadi. ini yang nggak masuk akal. Jumatan pertama di zona Auckland. Bingung tadi yang dengerin yang mana. Ya, ketika Auckland masuk maghrib, ya, masuk maghrib berarti kan katakanlah hari Jumat, hari Kamis. Ya katakanlah Jumat yang pertama. Begini, kita kan masuk hari yang maghrib ya. Katakanlah di sini di zona yang merah ini sudah masuk katakanlah hari Kamis ya. Di sini masih hari Rabu kan. Terus begini, baru di sini yang kedua maghrib ini ya Kamis yang kedua, Kamis yang ketiga. Kamis yang keempat, jadi nggak ada tuh Kamis serentak, dia jam per jam. Ya nanti mengenai setiap masuk maghrib, dialah yang baru masuk hari baru. Nah kita kalau mengikuti ini kan 1, 2, 3, 4, 5, nah ini udah Indonesia,
ya. Kita ke 5, tapi Mekah dibikin ke 10. 9, 10. Ke 10. Ke 10 kan. Bayangkan, Nabi pertama-tama mendirikan sholat Jumat pertama kali di Mekah, di zona Bakkah, tapi oleh aturan Syariat ini menjadi yang ke 10. Jumatan yang nomor 10. Padahal harusnya awal. Awal, dia pertama. Itu dari situ udah logika. Terus sudah gitu kita apa? Imam. Kita nih nurut imam apa nurut makmum? Imam baru Allah Akbar, makmum udah ruku. Udah duluan. Kan di sini kan duluan, berarti gimana? Kita ini, ini kita baru Allah Akbar, dia udah Sujud. udah sujud ini gimana? Saya memahami bahwa ini hukum illa lillah. Iya. Sesungguhnya yang punya hak membuat hukum itu termasuk masalah auqat. Betul. Karena itu penting. Auqat wal maut. Setuju. Waktu. Jadi yang pertama, yang kedua, selama ini kami beranggapan sudah Islami. Kalau kami menggunakan Hijriyah. Betul. Tapi persoalannya ada kesalahan di balik itu ya. Iya. Bukan sekedar menggunakan tanggal Hijriyah. Kesalahannya sudah semenjak Ini dari sebenarnya awal. membongkar satu hal yang besar. Betul. Tapi ingat Pak, satu hal harus diingat. Ini hanya untuk yang sebelah timur. Pak. Timur 9 jam. Sebelah timur Mekah. Iya. Ini Ada sampai lebaran tidak ada masalah. Ada masalah. Iya, kan itu, Pak. Sampai Amerika ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau barat itu negara mana saya? Amerika, Eropa, Inggris, Inggris. Negara-negara Arab di mana? Nah, sebagian Oh, masih tengah-tengah, nggak masalah. Timur, Pak. Jadi ini tuh Pak, 9 jam itu 2/3 umat Muslim dunia adanya di 9 jam. 2/3. 9 Karena per itu 24. laut kebanyakan ya. Iya. Iya. 9 per 24. Sedikit lagi, Pak Baik, tinggal sedikit lagi. Sekarang kalau kita menerima bertakwa kepada Allah bahwa awal hari di zona Mekah, zona Maghrib Mekah, kita lihat ini kan gelap nih. Maghrib di Mekah zona Maghrib berarti hari, katakanlah hari Jumat. Nah, Ini kan masih siang nih. Ketika Maghrib masih asar kan di Mesir. Di Mesir masih siang atau di Sudan masih siang. Berarti Sudan masih hari Kamis. Karena Maghrib di Mekah sudah Jumat. Sudan masih Kamis. Barulah Sudan masuk hari Jumat setelah gelap lagi Maghrib. Gampang kan logikanya? nah. Terus tapi Nigeria masih Kamis. Masih Kamis karena masih asar. Masih masuk lagi 1 jam. Nigeria masuk, kita nomor berapa? Kita nomor 20. 20 jam kemudian baru kita hari Jumat. Kalau kita beriman bahwa awal hari di Mekah. Tapi kita berimannya, bagian besar pengaku muslim berimannya awal hari di sini karena tanpa sadar mengikuti aturan, bukan kesepakatan, nggak ada kesepakatan. Mau Kita ikut aja. Nggak ada bukti-bukti kesepakatan. Karena dia dalam gerbong ikut. Iya. gerbong. Kan kalimatnya dalam surah Al-Baqarah 120, hatta tatabi'an milatahu. Ini Pak contoh klasik kita ini udah salah kaprah. Saya itu kan orang NU ya. Setiap habis sholat zikir bulan Ramadan niat bareng-bareng. Nawaitu somahodin an adai fardhi syahri Ramadan. Kenapa somahodin? Kan puasa mulai subuh ya sampai maghrib, ya kan? Nah, ini niatnya habis isya. Kenapa kok isya sama subuh dibilang hodin? Mestinya hari itu. Iya. Al-Yaum. Tapi itu. Karena dia beranggapan mulai subuh kan. Nah, iya kan? Berarti kan mau itu dibelah, disetuju kan? Jadi Isa dibilang subuhnya hodin, kan salah berarti kan? Ada yang lain. Nabi Yusuf Muhammad SAW. Kenapa Nabi Yusuf? Artinya Nabi Yuna dong. Oh, Nabi Yusuf kan. Iya. Nabi Yusuf Anda semua, Anda yang ngomong. Ada kata-kata begitu. Kalau Nabi Yuna semuanya ngakui, Nah. iya kan? Tapi bila itu di masjid Kebun Seraya Jatinegara, Nabi Yukum katanya. Oh ada nggak ngakui ya? Semua disuruh ngakui. Ya? Kalau boleh kan begitu kan? Ini yang saya katakan dengar. Tapi ya saya maklum lah, yang namanya orang kayak gitu kan dulu temurun dia. Begitulah bapak kita mendapatkannya. Iya. Kita cuma ngikutin aja. Kalau masalah waktu dan seterusnya ini,
ulama-ulama dari luar selain Indonesia ada nggak yang pernah mengungkap ini, misalnya yang viral di YouTube Ya. atau mencoba untuk menyampaikan menganjurkan itu? kembali ke Mekah ada. Ada satu orang masih muda tapi sudah meninggal ya. Oh, iya. Bukunya. Mana bukunya? KUT. Ini orang Iya, yang namanya Doktor Insinyur Bambang Eko Dan dia Budiono. dipecat dari anunya itu. Nah, ya, orang ini nggak pernah ketemu dengan beliau. Nggak pernah kan? Artinya kita heran. Ini ilmu ini sama, Oh, iya. tapi kok nggak pernah ketemu. Nah, Berarti dari siapa ini? ya, ya. Nggak ngarang-ngarang. Yang dia juga ngarang ini Ilmu kok. yang Karena- benar kan bisa mempersatukan penuntut. Iya. Ini dikasih. Sama teori. Ini dikasih. Teori. Silakan. Ini dari Orang ini sudah wafat, Pak. orang sudah meninggal. Tapi Sama keturunannya teorinya sama ya. Sama. Iya. Bukan habis itu dua kali cetak habis. Ini diambil dari intelijen. Sebenarnya pastinya ada, cuma kita Mestinya ada. Mesti ada. Jadi ini Ulama di Jaziratul Arab ada. mestinya Kami Pasti berapa? ada, cuman kita mungkin belum dengar. karena Begini, mereka mungkin berbahasa begini. dengan bahasa yang Ya. berbeda dengan Iya. Pak Usman bukan begitu. Kalau kami di Mekah sih nggak ada masalah dia. Ini kalau kita Pak, semakin ini mendalam berapa di hari, daerah-daerah standar. Mekah ini nggak pernah ada masalah. Iya masalah. Karena di tempat itu. Sekarang begini. Mau pakai jam apa jam apa? Nah, sekarang kenapa Inggris kan kalau orang teknik yang astronomi itu kalau nol di di Inggris awal hari di Inggris. Awal hari. Iya kan zonanya nol. Oh, iya. Kenapa dia dipindahkan di sini? Ini kan ada suatu kebohongan yang orang bodoh nggak tahu. Tapi kalau kita meliti, astagfirullah kita ditipu mentah-mentah. Dia bilang nol di sini di London kan faktanya nol di London. Tapi apa tahu? Mungkin bukan juga sini. Nah, kenapa awal hari ini bukan di London? Tapi dibuang. Soalnya nggak bisa, Nggak bisa. nggak bisa dia buat awal hari di London. Kenapa? karena mendahului Orang Terlihat. bukan Yerusalem, Bukan. Yerusalem itu di Karena kiblat patokannya. mereka di Palestina. Makanya terlihat. Iya, bodohnya. bukan gitu, bukan begitu. Hari itu nggak berubah dari sejak Nabi Adam. Makanya Orang-orang Arab itu udah dari Nabi kan ada hadis Rasulullah. Nabi Adam wafat hari wafat diturunkan hari Jumat. Nabi Muhammad tahu dari mana? Kalau bukan dari petunjuk Allah. Itu berarti hari itu sudah ada. Ya, nggak bisa dia. Nggak bisa itu tuh begini, kalau tanggal bisa kita salah. Tapi kalau hari Senin Selasa itu selalu pasti Nggak dari bisa main, sama, nggak bisa dari main di sama. situ. Ya. Turun menurun nggak bisa berubah. Ada somu hobi. Iya. misalnya Nah, kalau dia rubah tiba-tiba awal hari di London, tiba-tiba kan mereka yang tadinya hari Jumat menjadi hari Iya, iya. ini nggak mungkin segitu banyak orang dirubah hari ini dipindahkan ke sini. Maka Itu kan akal-akal profesor itu. Ya profesor. Nah jadi ya Allah yang saya nggak bisa terima, saya nggak bisa terima mengikuti hari ibadah saya ini gitu sadar kafir ya. berarti yang bermasalah itu belahan bumi bagian mana? Ya, ini yang 9 ini. Yang dari Mekah ke timur. Mekah ke timur, Mekah. melewati berapa negara itu akhirnya? Wah ini Banyak. perhatikan. 9 jam ke timur. 12 jam ke timur ya? 97. Kalau 12 jam berhenti. Dari sini, ini. Satu, nih, dari sini, ini. Tiga tuh. Filipina, Indonesia Ya. termasuk Australia. Iya. Nah, ini pun tidak juga secara kaumnya ini garis ideal mereka ini salah begini Pak. Dimiring-miringin ini salah, nggak benar ini secara ilmu fisika selama ilmu Tapi mereka elektro yang sinar-sinar itu. Berdasarkan kepentingan. Batas administrasi. Iya, jadi orang larang, nggak boleh. Secara ilmiah tuh kalau udah sorotan begitu masa mau dibelok-belokin Cahaya akan berbelok. masih dibelok-belokin gitu. ini kepada wilayah sebenarnya. Iya. Iya, jadi dia sekedar pokoknya administrasi. Kepentingan administrasi. Atau geografi. Sebenarnya kalau saya melihat Pak, yang persoalan besar di Mekah itu, Timur Tengah ya Pak. Awal hari itu sekarang tuh tengah malam jam 12 ya. Bukan waktu maghrib Pak. di Mekah juga sekarang udah ngikutin Udah di besok luar. kan. Mesti kan maghrib. Bapak lihat di juga Ya, kan? perubahan dari hari di di Live TV Mekah. live itu bukan maghrib tapi jam Tengah malam. 4.00. Iya. Ya. Ya, Itu memang kan kalau itu kan memang digerakkan negara. Tapi kalau sebagian orang, para ulama Tetap kembali kita kepada kembali kepada Ya. itu. cuma negara ya. Ya. Itu kan Official. Iya, tapi kan lama-lama hilang tuh. Cara juga. ya, ya.
Kalau negara. puasa juga Kalau berubah Pak. kantor segala macam yang ikuti itu, ikuti waktu 24.00 segala macam. Kalau untuk hari ini, kalau soal untuk bisnis, berangkat jam berapa naik pesawat? Iya. Nah itu sih nggak masalah. Tapi kalau hari ibadah, puasa Senin Kamis kok. Jadi puasa Senin Kamis itu menyambut hari. Setelah sholat Jumat. Iya, soalnya Mas. Tapi kalau untuk daerah Mekah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak bisa dirubah. Kadang barang itu nggak ada masalah. Karena mereka juga nggak bisa merubah tadi Iya. sepertiga bagian umat Islam dunia. Karena yang menguatkan khilafah Islamnya sehingga membuat perang salib kalah terus adalah bagian timur yang selalu menjadi suplai umat Islam terbesar dalam perang dunia, perang Islam dengan Kristen, perang salib 1 sampai salib 7. Jadi waktu peristiwa Salahuddin Al-Ayyubi itu ternyata mazandik yang dibuat itu dengan adanya mortir dan ledakan mortir itu ternyata teknologi dari Nusantara dengan 1000 pasukan dari Nusantara. Berarti kurang lebih Hmm. ini yang bersangkutan tentang Iya. ibadah, karena kan kita yang dirugikan masalah ibadahnya. Ya, ibadahnya akhirnya itu lain sejarah lain. Ibadah bisa lain-lain juga. Lain semuanya. Nah, kalau ibadah ini yang dirugikan satu sholat Jumat, Sholat Jumat, kemudian puasa Senin Kemis, Ramadan puasa. awal, sholat akhir, Syawal. Ya, semua. Kurban. Kurban. Kalau haji ya termasuk. Iya. Arafah. Jadi Arafah, som Arafah. Berarti semua. Mereka masih wukuf, Kita sudah berubah. kita sudah takbiran. kita udah nyembelih kambing. Iya kan? Satu lagi ganjil genap Ramadan. Oh, ada genap ya. Itu rusak juga ya. Perubahan waktu itu akan merubah segala-galanya. Jadi bukan hanya ibadah. Betul. Tatanan hidup total kita. Iya, karena waktunya kan. Jadi 9 bujur Pak. Timur Mekah 9 bujur. Kalau di MT, 9 jam. kalau Ya, MT MT. 12. Kalau itu Lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Jadi di Mekah di Arafah wukuf, Ya. Kita nggak potong kambing. kitanya sudah. Potong Takbiran. kambing. Takbiran. Tanggal 10 Zulhijjah. Oh iya sudah takbiran. Iya. Sudah masuk maghrib ya. Iya. Iya, iya. Maka belum maghrib kita udah takbiran dulu. Oke, Ustaz, Ya. kapan antum mengendus adanya masalah ini? 5 ya. Iya Pak. Jadi tadi Pak, karena saya ini kan Ini persoalan penting. iya. Dan subhanallah kita ini tidak paham, Enggak ngeh lah. tidak masuk arah itu. Iya, betul. Kapan itu? Saya pun usia 54 atau 53. Baru memulai. Baru sekarang usia mau 68. Nah, 10 tahun lagi. 60 ayah kira-kira segitu. Waktu sih baru sadar. Kenapa? Karena teman saya tuh nggak mau merubah sendiri. Mati duluan gitu kan. Awal dari ini. Saya merubah itu. Mulai diselidiki. Kaget saya, ya kan. Nah, mulai dari itu Pak. Saya bikin sendiri. Saya modalin, saya bikin sendiri. Tapi dari muda dia sudah keras soal saat Jumat lalu salah. Soal Iya. Soal saat Jumat dia kalau guru-gurunya hari Jumat kita praktek. Gini Pak, Dia saya nggak mau. sekolah farmasi. Jadi gitu. Praktekumnya jam 10 sampai jam 1 hari Jumat. Nggak mau saya. Wah, nggak bisa, saya udah sholat Jumat. Bunyi kaget pas sekolah bunyi. Ada yang berani ya Pak, pernah begini kan. Ini aku ada bertanya Pak, siapa yang sholat Jumat? Sekelas sama sholat Rudin gitu. Alhamdulillah, saya tahu ini sholat Jumat semua. Dan dirubah jadi jam 3 jam. Kalau itu soal Friday Padahal Pak, di sekolah Tapi saya, ada- kalau sampai nggak naik kelas, gugur Pak. Saya masih kelas 1, berarti kan kalau nggak naik kelas kan gugur. Iya. Tapi Jadi- daripada saya nggak sholat Jumat 3 tahun, nggak mau saya. Iya. Gugur Jadi ya gugur itu lah. sudah jadi karakter beliau. Nah, tidak puas dengan apa? Kata Iya. saya, kul haq walau kana murran. Saya senang Pak kerja kayak gini. Manah ya sunnati indah fasadil mati pak ajur syahidin. Siapa yang menghidupkan sunnah yang lain menguburkannya itu seorang syuhada. Oke, kalau polemik yang cukup ramai sekarang dalam hubungannya dengan subuh, yaitu upacara sholat Id. Bagaimana pendapat Anda? Ya saya Pak Sasono itu profesor dari Muhammadiyah Pak. Itu kan masih berguru dengan Dr. Muji. Jadi selama ini kita mengikuti fajar-fajar yang diatur oleh ini oleh bosnya, Oleh? oleh Oskan, lapan. lapan. Orang itu Thomas Jaludin lebih. Tapi senior dia Pak Muji itu dia orang yang mencari kebenaran. Saya udah 3 kali, 3 kali kemudian belum dia di Musalama ya. Itu. Walhasil ini muafid setuju dengan pikiran dia. Setuju. Yang kemudian pikiran dia kan dikembangkan sama Ustadz Malang kan? Ya, Muhammadiyah. Siapa? Si Salah Ustadz. Kan Siapa? yang mengembangkan Agus Mustafa. Agus Mustafa. Agus Mustafa. Ya. Bukan Agus Mustafa. Bukan, Agus bukan. Agus Salim itu.
Ustaz Agus. Iya. Bukan Agus Mustafa, lain lagi itu jawab pas itu. Ya, yang Ya, itu Kalau di soal- Masjid Al-Ghifari kan sholatnya. Kalau soal subuh kecepatan Pak, saya biasa-biasati. Jadi saya kalau tahajud itu rakaat 2 terakhirnya ke masjid untuk sholat subuh bareng mereka. Nanti saya pulang, sholat witir, masuk subuh, duduk 5 menit setelah azan mereka, baru saya ajak keluarga saya untuk qobliyah subuh dan sholat subuh di rumah. Berarti kembali menganggap itu kadif ya. Iya, kadif Pak. Tapi jangan mati masalah, karena itu kan. Kalau itu menurut saya kowi sekali itu. Iya. Agus Hasan Basri. karena masalahnya halal dan haram. Ya, saya setuju juga. Kenapa? Karena saya kan mertuanya kan di Cirebon Pak. Itu kan ada wilayah laut kelihatan, ini hamparan sawah kayak suka mandi. Saya pernah sholat subuh di situ, di Masjid Kazid kan. Saya anak saya nyetir itu belum kelihatan tuh tampang anak saya kan. Begitu turun, ya, ya kan. Terus ini baru kelihatan 20 menit kemudian. Tapi kalau di Jakarta Pak, ya, zaman saya masih kanak-kanak, itu ngeliatin matahari terbit bisa kelihatan dari duku atas. Karena nggak ada gedung tingkat. Sekarang ini ada semua, ada cahaya semua. Tapi waktu kami ke Bukit Tinggi Pak, kami berjalan bertiga kan. Bukit Tinggi. Allah Akbar. Belum ada, kita yang nonton Pak. Sekarang kan udah tahu. Tapi begitu 25 menit baru, karena kan di Bukit Tinggi kan lihat bawah terang. Kalau ini baru kelihatan Fajar. Itu 25 menit. Saya ingin mengatakan pada untuk persoalan yang pertama, penjelasannya lebih banyak, yang menjelaskan lebih jelas, yaitu tentang fajar sotik, dan lebih mudah dipahami karena hanya masalah waktu sholat subuh. Itu pun tidak direspon positif, baik oleh kekuasaan yang terkait maupun masyarakat. Apalagi ini yang Masalah Jumatan. dasar Ini ada dasar Jumatan. maksud saya, bagaimana sistem yang akan antum buat untuk menjelaskan ini? Karena ini wajib dijelaskan. Jadi wajib jelas. Ini, Pak, ini contohnya Pak. Jadi Ini kita contohnya di Iya, sebelah. Pak. Ini sebelah. Kayak ikannya, Dasar jangan. sekali. Iya, iya. Gitu. Karena sudah kalau masalah subuh saya pikir implikasinya tidak sedasar ini. Iya, Jumatan yang paling terasa karena setiap minggu dilewati. Iya. Dan beda hari kan. Iya. Ini sudah bicara idil hukmu illa. ilallah. Saya punya kakak ipar Imam Rawatib Pak. Nah. Saya bilang, ke masjidnya, kan patokannya kalau dia sudah qobliyah, orang koma gitu. Nah, Kalau terlambat dong, ini barang 20 menit aja itu. Ya kalau bisa disepakati, oke deh saya agak terlambat supaya saya bisa subuh bareng sama dia. Tapi kalau bukan dia imamnya ya tetap aja kasih yang diikuti gitu. Tapi ini kan pendekatan yang sementara. Ya, gitu, masalah. paham. Begitulah, betul. Nah. Ada galaksi ya. Proses Nah, sama ya. Iya. DKI Tapi itu Pak Osman ya, begitu biasa ini. mereka udah tahu benar, begitu kepentingan terganggu, kepentingan fasilitasnya itu. Iya. Kalau dia ustadznya setiap khotib dapat amplop Ini Pak, berapa? saya ini khotib. khotib. Saya ini khotib. belum menyeluruh. Semenjak tahun 72 saya jadi khotib Pak. Sampai Sebelum apa? Semenjak tahun 72 saya tamat SAA, saya sudah jadi khotib Pak. Sampai sekarang. Iya. Honornya katakanlah 500.000. Iya. Kali setahun 50 kali Jumat itu berapa? Nah. Dibanding gaji saya itu nggak sampai 1/10 gaji saya itu dari itu. Sekarang saya mesti kehilangan itu kan. Kalau mikirnya itu, ngapain saya nyusahin sendiri juga? Tapi saya terima Tapi Allah. kalau menurut saya tidak ada respon ini kemungkinan berat karena hubungannya dengan kekuasaan. Iya. Elit politik ya. Paham? Nah, Ustaz. Tapi yang berat itu Pak, Hah? kebiasaan. Nggak biasa. Tapi justru kalau sudah ada bertabrakan dengan kekuasaan harus dijelaskan. Iya. Kenapa? Karena memang dalam tanda kutip penipuan yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa dimanapun itu banyak sekali. Apa Iya. kan? Agus apa? Agus Hasan Basri. Ini bukan apa pencapaian ini Oke. akhirnya mesti berakhir dengan dia seperti Munir Dibunuh. diracun. Meninggal kan. Umur Jadi- berapa? 40 tahun. Hah? Meninggal 40 tahun. Muda sekali. Iya. Padahal penjelasannya ilmiah. Ya, dia Dokter gitu ya? ya dokter dan dia menjelaskan itu udah sampai ke elit politik. Ke elit politik, udah sampai ke para menteri, udah sampai ke kawan Elit DPR. politik. Iya, jadi politik. Kalau saya ke MUI. Ya, jadi kalau dia langsung ke tapu pimpinan. Oh, benar. 95. 2002. Cetakan terakhir. Bukunya bilang cetakan gini.
nggak cetak. Nggak ada cetak, tapi Dia ada cetak silakan 3. perbanyak ya, nggak usah minta Talang izin. dulu waktu cetakan pertama, kedua dan ketiga, alhamdulillah selalu habis, tapi nggak ada di toko buku. Iya nggak ada ngomong. Di mana dibuang? Dibuang. hancur. 24 ayat yang dimasukkan ada sini. Ayat-ayat itu ada. Oh enggak. Ada sebagian. Inna awwala baitin Ada sebagian ada. Kalau saya melengkapi aja. Allahu Akbar Baitul Haram. Terakhir yang saya akan tambah itu, ini Pak, mengenai apa tadi? Yang Wal dua ardi idza talaha. Soalnya kan Ewa Syamsi dan Baha wal ardi. Wal qamari idza talaha. Talaha talaha gitu kan. Nah itu kan selama ini kena itu mengiringi ya. Pikiran saya ini bulan tahu bumi gitu kan. Ternyata salah kan ya itu di sini ada Pak. Salah ya itu. Ternyata membaca kan. Artinya bacalah itu. Salahnya Ahila itu adalah mawakid awal tanggal 1. Nanti ada mawakid date, baru nanti bulan mati begitu. Artinya baca bulan ini membacakan sinar matahari yang melekat padanya yang mu'annas itu ya, dari tanggal ke tanggal gitu. Jadi bukan asal mengiring aja begitu. Tapi dia memberi angka. Aku di sini loh, aku di sini. Dia kasih ke koordinat dia berdasarkan cahaya matahari yang diserap dari matahari gitu. Maknanya ada langkah yang lebih cerdas dari Iya. Iya betul. Lebih teliti, lebih teratur gitu. Lebih tertib gitu. Dikata talaha itu nggak sekedar mengiringi, tapi mengiringi dengan kayak naik tol ya, KM sekian, nah itu talaha namanya. Kita bisa baca, ya. Di mana TKP-nya? KM sekian, saya tahu, ya kan? Tapi kalau disebutnya Sidoarjo, nah lu di mana di ya kan? Kita berapa kali ya? Lihat mana gitu kan? Tapi kalau di tol enak ya, KM sekian, wah aku tahu lah, nggak usah pakai nama ya. Itu punya angka. Makanya Quran di husban kan. Asyam di husban bisa dihitung. timbangannya jelas. Iya. Kata orang waktu saya alat di koda. Semua ada takarannya. Nanti kalau ada whiteboard saya bisa jelaskan bagaimana cara pengaturan ininya. Karena banyak orang yang karena bodohnya menganggap di mana garis nolnya. Kalau gitu Ka'bah ambilkan whiteboard. ada whiteboard nggak ada spidolnya. Ayo men, jelasin dulu kita mau yang ini. Iya. Untuk saat di sini. Iya. Maaf. Kalau yang ini karena ini apa namanya? Ada cacat, maksudnya teknis lah. Karena ini pakai kertas gitu. Ini kan nggak udah bagus. Ini saya hadiahkan buat Ustaz di sini. Oh, ya. Kalau ini buat contoh untuk bikin yang lebih bagus. Jalannya sesuai tawaf ya. Lebih mudah dilihat yang ini kelihatan. Iya. Ya. Oh iya. Besar. Ini 12 ya. Kalau produksi ini terus dibisniskan kan luar biasa. Iya. Ini sudah edisi yang ketiga ini. Ini yang keempat. Di rumahnya Pak Pemijan. Iya. Nah, ke kiri. Iya. Jadi dulu kami waktu masih di Tarbiyah atau tanda kutip PKS, kita sudah memproduksi ini banyak, Pak. Ya, makanya tadi Pak Zulkarnain kita punya, ya seharusnya memang dulu kita memberi ke MUI, memberi Saya ke pernah beli gitu. di masjid apa Ramadan. Ramadan, gitu. ya. Ketika ada Ustaz Basir ceramah ya. Jadi Ini kok ada jam kok tawaf nih? Tinggal saja Pak. Ustaz Basir ceramah di Ustaz Basir. ya. Saya hadir kan. Ada yang bilang di depan tuh ada jam kayak begini tapi bentuknya ya bagusan ini. Saya beli 5 set ya kan. Saya kasih teman ngaji gitu. Tapi belum paham betul ilmunya. Tapi saya tertarik nih jam tawaf. Benar-benar dengan suatu. Jadi sebenarnya kalau mau produksi jam dinding yang terbagus, jam kecilnya itu mesinnya adanya di Surabaya yang paling bagus. Ya mesinnya bagus ya. Ya, mesin yang paling bagus mesin jam dinding. Nah dekat di sini kan Sidoarjo. Nah, kalau ya Pak Ilham juga satunya ngambil dari sini. Pesan hanya konsep mesin yang ada hanya nanti tinggal diganti ada beberapa yang diganti. Ada ring yang diganti dibalikin aja sehingga muternya berbalik arah. Gitu. Tapi bukannya di sini juga produksi yang sudah tawaf? Ada. Belum. Enggak, Nah, dia terus yang punya kita yang mesinnya. ya, mesin kita yang produk kedua kali itu. Ini yang segi 8 ini yang kita punya yang satunya itu. Iya, itu dari produksi mesinnya udah tawaf kan? Udah tahu. Nah, udah tawaf. Cuma ada macet segala macam lah namanya ada karena ada perubahannya manual gitu. Jadi ya harus Jadi kalau mungkin Pak Ustadz nanti ke depan ada anak murid siapa yang bisa memproduksi akan lebih asan gitu. Ya, asan banget gitu kan.
Karena Di mesin sini yang baik. kalau Enggak, mesin enggak sampai ke situ. Biar- enggak misal biar kalau ahli aja. mungkin ada siapa teman apa di Kalau sini menyebarkan oke. boleh teman Jadi kalau belah ke ya kali ITB di lantai 6 itu ada yang bisa. Yang minal asal ihmil hada ya Saudi. Ini yang bagus. Kalau mau gampang ngomong, bawain ke Saudi. Tapi di pesawat Tapi Saudi kan waktunya juga udah pas kan. Iya, pesawatnya udah nggak ada masalah. Nggak ada masalah, Pak. Enggak. Pustakannya beda. Nanti kan pas juga kan geraknya. Iya. Iya sama. Cuma berputar balik. Iya. Cuma dia kan kadang pengaruh salah waktu. Benar. Dari Saudi. bukan ini masalah Dari konsep Saudi bisa putaran bawa orang kemana-mana. Oh, masalah penjualan maksudnya Iya, Ustaz. iya, iya. Nah. Kan Pak, Bukan kalau kita penjualan. kalau kita bawa jam ini di pesawat persoalan Pak. Pernah, Nggak Pak? boleh. Karena Iya. dianggap itu bawa Waktu kita ke Medan ya? Dianggap bawa Oh, global yang nggak boleh. Bukan. ini juga nggak boleh. Enggak, kalau Enggak. jam juga Jam nggak boleh. dianggap bawa apa? Bawa bom waktu bunyi. Iya. Bukan. Salah. Tetap aja maksud Pak Ustaz. Jadi untuk jual jam ini jangan jual kecil-kecil ya, jual bawa satu kontainer ke sana. Oh, lain cerita. Itu aja tadi belum bisnis. Lain ya? cerita maksudnya kan maksudnya. Jadi kita bahasannya penyebaran kan, benih kan? Tapi menyebar. Menyebarkan. Iya, iya. Dari Walaupun Saudi kan bahasanya- diambil banyak orang. Iya. Ada Pak orang Malaysia yang saudaranya tinggal di di Bekasi. Namanya siapa? Wandersal. Abdul Halim Abdul Hamid. Iya. Syekh Abdul Halim Iya, Abdul malah jam Hamid. tangannya, jam alumni itu Profesor sudah bikin. Dr. Tapi yang tawaf itu, cuma awal harinya ngikutin GMT masih. Angka 12-nya masih di bawah. Di atas. Ya. 12-nya masih di atas. Cuma tawaf aja. Tawafnya jangan ikut. Ini jam Tapi kan sekarang juga ada digital kan jadi. Iya. Ya kalau digital udah gampang berubah. Iya. Sekarang yang jadi masalah untuk perubahan jam mutarnya ini, karena ternyata orang tetap berpengaruh dengan jam itu jam yang berputar. Dan digital itu masih gampang diatur, Iya, iya. gitu kan. Jam berputar ini ternyata mempengaruhi pikiran. Iya. Mempengaruhi pikiran. Sugesti pikiran. Iya, karena sampai kalimat orang selalu berputar searah jarum jam, itu ternyata udah jadi pikiran kita kan. Sama. Kan? Sandwich ini di Inggris ya. Inggris. Sejarah mencatat musuh Islam yang paling jahat itu Ya. Italia. Terakhir itu di situ. Britania. Di zaman Tapi akhir Kita- jam yang ada di Bursa itu jauh lebih besar sekarang. Coba bisa Burj Khalifa. 18 kilometer. Burj Khalifa Kalau bukan kita di naik ke atas itu kan 150 real. Ya. Itu kita lihat mesinnya besar betul. Dan itu memang produksi dari sana. Itu Di sih antara gampang. anunya, Asal bagian inti dari Dulu aja mesin. gampang. Potong Inggris. Iya. potong tanduknya, Eh. balikan putarannya, udah bener tuh. Potong Awal hari, tanduknya, awal hari ya. maghrib. Betul, kan? Balik putaran tanduk itu, udah bener. Tanduk setan. Tapi jangan salah. Di atas menara masjid Masjidil Haram, 7 menara yang sama loh Pak. Cuma bentuknya lebih kecil. Yang kecil aja, gini semua Pak. Sama bentuknya. Pak. Masjidil Haram. Iya. Nah, Apa dia? Tapi sebenarnya sebagian ulama-ulama yang konservatif ya. itu tidak setuju ada dibangunnya burj. Iya. Ada bangunan di atas. Iya. Di sini bayar tawaf Ka'bah. keliling Ka'bah, Iya. di sini tawaf keliling supermarket. Nah Cak itu itu. juga masalahnya memang sebenarnya banyak ulama yang nggak setuju. Tidak setuju. Bila ada bangunan atau apapun bentuknya mall atau hotel yang tingginya Melebihi melebihi Ka'bah. Menara. Ka'bah. Menara. melebihi Masjidil Haram, menara Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nggak setuju. Iya nggak boleh. Iya. Karena akan menutupi. Kecuali di Bayang-bayangnya tempat yang jauh. Kecuali tempat yang jauh. Iya. Kalau di sekitarnya nggak boleh. Sekarang ini orang kalau naik kendaraan menuju ke Ka'bah. Ka'bah, Masjid yang Haram. terlihat pertama kali jam ini. Betul. Iya. 18 Mau lebih kilometer. mau kelihatan lebih Terlihat jelas kalau kayak ini. menara. Kalau kita ke Gua Hiro, naik ke Gua Hiro itu hampir setengah daripada Masjidil Haram itu tutup. Bangunan kan bangunannya ada 4 sama 1 jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5 ini paling tinggi besar. Itu nutupi setengah. Iya. Dan kalau dilihat kan bentuknya juga seperti kursi kan, singgasana. Iya, dibentuk emang itu hotel itu bentuk singgasana. Itu kan bangunan wakaf itu. Wakaf Iya. dari Malik Abdul Aziz. Ya. Oh iya. lulus ente. Oh gitu ya. Tempat duduk di sini sana ya. Tapi Singgasana. memang sebenarnya ini bagian daripada Konspirasi pembangunan tidak itu. jelas. Itu wakaf gitu. Tulisannya ada tulisan besar. Wakaf. Wakaf dari Malik Abdul Aziz. Ah, Sebagian barangkali Pak. Ya. Enggak. Sebagian barangkali.
bangunannya. Bagian pasar barangkali, bagian Enggak. pasarnya. Semuanya. Seluruhnya. Semuanya. Hanya pengelolanya. Nah, Ya. kembali lagi ternyata pengelolanya salah satunya adalah Ritz Carlton. Pengelolanya ya orang-orang dari orang Kufar yang merancang apa segala macam, fulusnya duitnya dari si Malik Abdul Aziz. Tapi kan insinyernya apa segala macam. Jadi manajemennya itu yang jadi masalah. Iya. Manajemen pengelolaan gitu. Ya gimana? Sudah selesai misi kita ya? Bisa pamit dulu. Gimana? Kita pakai bisa